Kahfi itu nanti dibangkitkan di hari kiamat. Ontanya Nabi Soleh itu dibangkitkan di hari kiamat. Walaupun ada perbedaan pendapat. Nanti setelah dibangkitkan ada lagi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga, dikhususkan. Ada yang mengatakan tidak, karena dibangkitkan itu hanya sebatas untuk mempersaksikan kealiman ini. Karena ceritanya sudah ada dalam Al-Quran. Dia akan bersaksi untuk semua makhluk yang mendengar cerita tentang Ashabul Kahfi. Begitu juga dengan onta Nabi Saleh. Di situ letak perbedaannya. Tetapi ketika Allah bangkitkan makhluk itu, mesti ketika dibangkitkan itu harus ada rahmat Allah. Kalau enggak mungkin dia hidup. Betul? Pasti. Kita makhluk meninggal dunia, ketika kita masuk kubur kita nggak butuh lagi makanan. Karena ruh kita itu nggak butuh makanan. Yang butuh makanan itu fisik kita. Ruh itu nggak butuh makan. Tapi ruh nggak mungkin hidup. Yang tanpa makan tadi itu nggak mungkin hidup kalau nggak ada rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah dengan pemahaman Ar-Rauf itu tidak hanya terbatas apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam badan. Ruh kita, kesenangan yang bukan hanya dimiliki oleh badan kasar, tapi juga oleh ruh, itu semuanya bagian dari Ar-Rauf. Jadi Ar-Rauf maknanya rahmat baik yang sanggup kita capai dengan logika, dengan akal, atau rahmat yang tidak bisa kita sanggup capai dengan logika, yang semuanya Allah berikan kepada kita. Di dunia hampir rata-rata bisa kita capai dengan logika, karena kita makhluk berakal dan Allah sudah cari hikmahnya. Tapi di akhirat seperti di surga, kita nggak akan bisa melogikakannya sampai kita masuk dulu ke dalamnya. Hatta penduduk neraka tidak akan mengerti sepenuhnya kenikmatan di dalam surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Dia hanya tahu banyak nikmat di dalamnya. Ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita tidak tahu seluruhnya. Sebagian para ulama seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat-ayat tentang kenikmatan di dalam surga menyebutkan begini. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sungai yang mengalir, buah-buahan yang enak dimakan, tempat-tempat tidur, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi yang mengatakan diberikan bidadari yang diciptakan dari intan permata, seperti intan permata, kemudian tempat tidur yang terbuat dari tempat yang bagus-bagus, bejana yang dari emas. Itu sesuatu yang bisa kita bayangkan dengan pikiran. Makanya Allah berceritanya seperti yang bisa kita analogikan, kita pikirkan. Sedangkan yang nggak bisa kita pikirkan tidak Allah sebut secara spesifik. Allah gunakan bahasa umumnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu apa yang kalian inginkan kalian capai. Pakai bahasa umum. Kenapa dipakai bahasa umum? Karena kalau dispesifikan kita nggak akan paham. Akal kita punya keterbatasan, nggak ngerti kita. Misalkan Allah sebut satu tanaman di dalam surga yang nggak ada di bumi, kita nggak ngerti tanaman itu bagaimana. Hatta kita bicara Sidratul Muntaha saja, pohon sidrah saja, banyak orang nggak paham. Meskipun di dunia ini ada pohon sidrah, ya kan? Maka di dalam surga tidak diberi batasan, tapi itu dijamin oleh Allah dengan makna umumnya. Kenapa? Karena Allah Ar-Rauf. Bisa dipahami? Baik. Yang ke-84, Malikul Mulki. Malik artinya pemilik. Nah, beda Malik dengan Al-Malik. Kalau Malik, ma-nya nggak panjang, nggak ada alif setelahnya. Malik, raja. Kalau Malik, pemilik. Al-Mulk itu artinya kerajaan, kekuasaan. Al-Mulk. Ketika Allah mengatakan Malikul Mulki, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, maknanya lahut tasarruful mutlaq. Lahut tasarruful mutlaqu, bagi Allah pengaturan yang mutlak. Allah lah yang memiliki pengaturan secara mutlak. Yang dimaksud mutlak apa? Tidak dibatasi oleh apapun dan juga tidak dibatasi oleh siapapun. Saya ulangi. Yang dimaksud mutlak di sini tidak dibatasi oleh apapun, juga tidak dibatasi oleh siapapun. Berbeda dengan manusia. Kita punya batasan oleh apapun, punya batasan oleh siapapun. Kita sekarang, kita nggak bisa melakukan semua hal. Mau main judi tangkap polisi, dibatasi oleh orang. Ya,
Begitu juga dengan makanan, nggak semua orang bisa makan semua hal. Ada yang darah tinggi, terlalu banyak minum kopi, bisa goyang, bisa pusing, bisa jatuh. Yang darah rendah nggak bisa makan ketimun, banyak makan ketimun, lewat, pass over, lewat. Punya keterbatasan. Kita dibatasi oleh apapun, kita bisa dibatasi oleh siapapun. Artinya tidak mutlak. Ketika disebut lahu tasarruful mutlak, Allah punya pengaturan secara mutlak, nggak dibatasi oleh siapapun, nggak dibatasi oleh apapun. Wa malikul mulki, dan pemilik kekuasaan, alladzi yang yunaffidhu, melaksanakan masyiatahu, kehendaknya atau keinginannya, fi mulkihi, pada kekuasaannya, kaifa yasha, bagaimanapun dia kehendaki, wa kama yasha, dan sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi ketika disebut mulki, Allah punya pengaturan secara sempurna untuk menjalankan keinginannya sebagaimana yang Allah kehendaki, keinginan. Nggak bisa dibatasi oleh siapapun. Nggak bisa kata-katakan, ya Allah, kenapa engkau kasih aku miskin? Nggak bisa kita katakan begitu. Ya Allah, kenapa si fulan engkau beri kekayaan, sedangkan aku engkau beri kemiskinan? Nggak bisa kita ngomong begitu. Kenapa? Karena Allah punya tasarruf mutlak. Jadi nggak bisa kita protes. Ustaz, kenapa dia jadi CEO sedangkan saya jadi staff aja? Nggak bisa kita protes. Kenapa? Karena ini mulkunnya Allah, kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Allah terserah Allah mau ngapain. Kita nggak bisa protes karena kita nggak punya, kita nggak memilikinya. Ustaz, kenapa dia dikasih mobil, saya cuma jalan kaki? Nggak bisa kita protes. Karena Allah mengatur sesuai dengan kehendak Allah, bagaimanapun yang Allah kehendaki. Wa la maradda, tidak ada yang sanggup menyaingi. Maradda itu artinya bandingan. Liqadaihi, untuk putusannya Allah, untuk putusannya, tidak ada bandingan untuk putusannya. Wala mu'aqqiba, juga tidak ada yang bisa menyelaraskan li hukmihi, untuk hukumnya. Artinya tidak ada yang dapat menandingi putusan Allah dan tidak ada yang dapat menandingi hukum Allah. Maka ada orang berkata, saya nggak butuh hukum Allah karena saya sendiri bisa bikin hukum sendiri. Pertanyaannya, ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabiullah Ibrahim itu berkomunikasi dengan Namrud. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Berkata Nabiullah Ibrahim kepada Namrud, Tuhankulah yang menghidupkan, mematikan. Qala wa ana uhyi wa umiit. Namrud pun berkata, aku pun bisa menghidupkan, mematikan. Kalau ada orang yang kusukai, maka dia kubiarkan hidup, maka aku sudah menghidupkan. Kata Namrud, kalau ada orang yang tidak kusukai, maka aku perintahkan bawahanku untuk membunuhnya, maka aku sudah mematikan. Lalu Nabiullah Ibrahim berkata, apa? Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, hai Namrud, Tuhanku telah mendatangkan matahari dari arah timur, coba kau datangkan dari arah barat. Namrud kebingungan. Fabuhital ladzi kafar. Kebingunganlah orang yang kafir. Kenapa bingung? Kalau saya katakan saya bisa, maka saya pasti bisa membuktikan. Sekarang saya ubah, esok harinya di pagi hari saya ubah matahari terbit dari barat. Saya nggak punya kemampuan. Tapi kalau saya katakan bahwa saya yang membuat bahwa matahari itu terbit dari timur, matahari itu sudah ada sebelum saya berkuasa. Bingung Namrud untuk menjawab pertanyaan Nabiullah Ibrahim, yang menunjukkan dia bukan malikul mulki. Dia raja, tapi dia bukan malikul mulki. Dia penguasa, tapi dia bukan pemilik kekuasaan. Lihat bagaimana konsep malikul mulki. Jadi ketika Allah mengatakan malikul mulki, Imam Al-Ghazali membayangkan begini. Ketika Allah menyebutkan al-mulk, maka semua makhluk ini, mulai dari malaikat, jin, manusia, benda mati, benda hidup, ini semuanya satu kekuasaan. Mamlakah wahidah, kata beliau. Suatu kerajaan. Ini satu kesatuan pada hakikatnya. Makanya kita ada kesamaan, walaupun berbeda jenis. Apa kesamaannya? Sama-sama makhluk Allah. Matahari dengan kita sama-sama makhluk Allah. Kita dengan batu sama-sama makhluk Allah. Makanya kalau kita mengerti kalimat malikul mulki, kalau kita lihat batu, kita tahu, wahai batu, engkau sama denganku.
engkau tak punya kekuasaan sebagaimana aku juga nggak punya kekuasaan, karena ada pemilik kekuasaan yang maha tinggi, yaitu Allah. Makanya ada kalimat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Orang yang memperhatikan hal-hal tersebut, dia akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Allah tutup ayatnya dengan liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir, pakai otaknya, pakai akalnya, pakai analisanya tentang betapa rendahnya dia. Itu dia disebut dengan Malikul Mulki. Makanya dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, Allah berfirman begini, ketika Allah memerintahkan Nabiullah Muhammad, Qulillahumma malikal mulk. Wahai Muhammad, katakanlah, Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkaulah pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Ketika engkau berikan kekuasaan kepada seseorang, tidak menunjukkan orang itu hebat. Makanya ada kalimat selanjutnya, wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan, engkau tinggikan siapa yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Artinya, kemuliaan dan kehinaan tidak berdasarkan jabatan yang saya miliki. Kemuliaan dan kehebatan tidak berdasarkan apakah saya ini pemimpin atau orang saya ini adalah orang yang dipimpin. Tidak begitu berdasarkan. Makanya kalimatnya dipisah. Dari bab ini kita paham bahwa kata Malikul Mulki kembali kepada nama Allah yang lain yang kita sebut dengan Al-Malik. Kenapa? Kalau Al-Malik raja, Malikul Mulki pemilik kekuasaan, maka tidak mungkin pemilik kekuasaan kalau dia nggak berkuasa. Kalau dia bukan penguasa. Paham? Nggak mungkin ada orang disebut berkuasa kalau dia tidak punya jabatan. Benar. Maka ketika Allah mengatakan bahwa Allah lah pemilik segala kekuasaan, maka Allah lah raja segalanya. Makanya Allah mengatakan di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rajanya manusia. Artinya apa? Kita ini milik Allah. Milik Allah. Karena kita berada di kerajaannya Allah, di kekuasaannya Allah. Itu yang dimaksud dengan Malikul Mulki. Ketika kita mendengar kata Malikul Mulki, ingat satu kalimat, at-tasarruf al-mutlaq. Pengaturan Allah itu mutlak, tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh siapapun. Titik. Kita tidak. Jadi akhlak kita dengan Malikul Mulki, sehebat apapun kita rendah hati, jangan sombong. Kita punya Ustadz punya batasan, guru punya batasan, pemimpin punya batasan, rakyat punya batasan, yang kaya punya batasan, yang miskin punya batasan, semua punya batasan. Clear? 85. Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang maha memiliki ketinggian dan juga memiliki pemuliaan. Ketika disebut Dzul Jalali wal Ikram, ada dua kalimat di situ, ada dua kata di situ. Kata yang pertama Al-Jalal, ketinggian. Kata yang kedua Al-Ikram, pemuliaan. Ingat, Dzu yang di awal kata Dzu itu artinya memiliki. Seperti mengatakan hadzal rajuli dzur ra'fati. Laki-laki ini dzur ra'fah, memiliki kelembutan. Nah, Dzu itu artinya memiliki. Jadi Dzul Jalali wal Ikram, Allah yang memiliki ketinggian dan juga yang memiliki pemuliaan. Bukan kemuliaan. Pemuliaan. Bukan kemuliaan tapi pemuliaan. Apa bedanya? Nah, kita baca. Di mana nanti letak perbedaannya? Yang dimaksud dengan Dzul Jalali wal Ikram, yang maha tinggi dan pemuliaan, alladzi yang la jalala, yang tidak ada ketinggian, wala kamala, tidak ada kesempurnaan, wala syarafa, tidak ada kemuliaan, illa huwa lahu, kecuali itu milik Allah semuanya, semata-mata. Fal jalalu, maka ketinggian itu fi dzatihi, pada zatnya Allah. Wal karamatu, dan mulia itu ala khalqihi, atas makhluknya. Jadi ketika disebut Dzul Jalal itu ke Allah. Tapi kalau disebut wal ikram itu untuk makhluk.
Kalau berhubungan dengan zat Allah, ketinggian. Ketika berhubungan dengan makhluk, pemuliaan. Saya pahami? Jadi ketika Allah mengatakan Dzul Jalali wal Ikram, Allah berbagi ketinggiannya dalam bentuk pemuliaan kepada makhluk. Makanya ada orang yang Allah tinggikan. Mana dalilnya? Ada Nabi dan Rasul. Bahkan derajatnya para Nabi dan Rasul melampaui para malaikat. Bagaimana mungkin manusia yang diciptakan dari tanah, bahkan terbentuk dari air yang hina dina itu, kemudian derajatnya bisa melampaui malaikat yang diciptakan dari cahaya loh. Secara penciptaan saja, kita tahu malaikat itu di atas kita. Secara penciptaan, cahaya lawan tanah. Superior mana? Cahaya. Nggak ada tanah bisa menguasai cahaya, tapi cahaya bisa menembusi tanah. Iya kan? Secara penciptaan. Tetapi dalam derajat, ada dari hamba Allah yang diciptakan dari tanah, yaitu Nabiullah Adam, dan anak cucunya diciptakan yang dilahirkan dari air mani yang hina dina itu, yang kemudian derajatnya melampaui malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kok bisa? Karena ada ketinggian Allah yang diberikan kepada makhluk sehingga derajatnya menjadi tinggi, dan itu dimaksudkan dalam bentuk pemuliaan. Makanya para malaikat itu mengatur kita, mengurusi kita, diperintahkan oleh Allah mengurusi kita. Ada siapa di antara kita yang ngurusi malaikat? Nggak ada kerjaan ngurusi malaikat. Sekarang saya tanya, lebih tinggi yang mana yang ngurusin apa yang diurusin? Diurusin. Ya dah. Kan hakikatnya kan begitu. Tetapi pengurusan itu tidak Allah berikan pemuliaan itu dalam bentuk kerja, tapi dalam bentuk derajat. Dan derajat itu baru tercapai kalau makhluk tersebut ngikut Allah, keinginannya Allah. Kalau bicara kerja, semua orang bekerja. Muslim bekerja, non-muslim bekerja. Ateis pun bekerja. Kalau bicara masalah cari makan, semua orang cari makan. Dengan ukurannya masing-masing. Kalau bicara tentang masalah pinter, semua orang belajar. Dengan bidangnya masing-masing. Tapi itu tidak menjadikan kita kemudian punya derajat yang tinggi. Seorang profesor belum tentu lebih hebat daripada orang yang cuma tamatan SMA dalam konteks derajat. Dalam konteks derajat. Maka jangan heran ada profesor kemudian ketika diberi jabatan korupsi. Karena dia nggak dapat pemuliaan derajat, itu nggak dapat. Tapi ada orang di kampung sana yang nggak sekolah, tapi dia dengan doanya bisa mengantarkan anaknya sekolah sampai ke profesor. Padahal dia bukan orang sekolah. Dari mana kalimat ini bisa didapatkan? Dzul Jalali wal Ikram. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sakit, teman-teman lagi kekurangan materi, teman-teman lagi galau, segala macam, ingat ini. Kemuliaan itu milik Allah. Maka sebelum kita mengeluh ke manusia, sebelum ngadu ke manusia, ngadu dulu ke Allah. Karena kalau Allah yang muliakan, gak ada yang bisa membatasikan. Saya sering menyebutkan di sini, bahkan pernah saya ajarkan doa kan setelah kita sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau halangi. Di akhir doanya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gak ada manfaat, semua kemuliaan itu karena milik Allah lah kemuliaan itu. Pemuliaan itu datangnya dari Allah. Ada orang gak dikenal di dunia, tapi dia masyhur di langit, di makhluk-makhluk di langit. Ada orang di dunia dielu-elukan, kalau dia datang orang berkumpul, pengen salaman, minta foto, minta tanda tangan, tapi malaikat gak mandang dia sebelah mata pun. Kenapa? Karena ini bukan bicara masalah ketenaran, bukan bicara masalah apa kehebatan, kegantengan, apa segala macam uang dan lain sebagainya, enggak. Yang bicara ini masalah derajat, dan derajat itu Allah yang nentuin. Maka nggak sama hukum di dunia dengan hukum penduduk langit. Nggak sama hukum pada makhluk di dunia dengan hukum yang ada pada Allah. Ada orang hebat sekali dalam pandangan manusia, tapi belum tentu hebat di dalam pandangan Allah. Hina dia dalam pandangan Allah. Ada orang nggak dikenal. Bahkan kalau teman-teman pernah baca biografinya Uwais Al-Qarni itu minta makanan pun nggak ada yang mau ngasih. Mau nikahin anak orang nggak diterima.
Tapi Nabi ngirim salam. Nabi nitip salam ke orang yang gak terkenalin, ke orang yang dianggap biasa saja oleh penduduk Yaman saat itu. Nabi yang di Madinah nitip salam. Apa yang membedakan Uwais Al-Qarni dengan yang lainnya? Kenapa Nabi cuma ngirim salamnya ke Uwais? Derajat. Darajah. Itulah hakikatnya dari Dzul Jalali wal Ikram. 86. Al-Muqsitu, yang maha adil. Dan kita nanti mau bicara apa bedanya al-adlu yang juga maha adil dengan al-muqsit. Al-muqsit al-qaimu bil qisti, yang melaksanakan keadilan, wal muqimu bil adli, menegakkan keadilan. Jadi al-qistu wal adlu secara bahasa itu sama artinya. Kita hanya mengenal satu model saja, adil. Nggak kita kenal kata al-qistu itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ada dua, ada adil, ada al-qistu. Makanya ada al-adlu, itu disebut sebagai salah satu dari Asmaul Husna, udah kita pelajari. Yang kedua al-muqsitu. Sebagian para ulama tafsir ketika membahas tentang al-qistu, al-adlu ini memandang bahwa kalimat ini adalah sinonim kata. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau bicara al-muqsit, maka itu selalu berhubungan dengan balasan yang baik. Balasannya yang baik. Tapi kalau bicara ad-adlu, itu baik dan jahat seimbang. Tapi ada makna yang lebih dalam daripada dua makna tadi. Kalau kita bicara dari makna al-muqsit. Begini, saya mau coba analogikan satu logika dulu kepada teman-teman. Saya kasih contoh dulu, nanti baru kita bahas di mana letak beda ad-adlu dengan al-muqsit. Allah memberikan kita komponen pada tubuh kita untuk menetapkan bahwa kita laki-laki. Sebagaimana Allah memberikan komponen lainnya yang tidak diberikan kepada kita laki-laki, kepada perempuan untuk menetapkan bahwa dia perempuan. Maka jangan berharap laki-laki bisa hamil karena Allah nggak ngasih komponennya. Sebagaimana perempuan tidak mungkin dia bisa menjadi laki-laki karena komponen yang diberikannya kepada dia tidak sama yang diberikan kepada laki-laki. Itu adil namanya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Allah tidak memberikan komponen sesuai dengan batasan-batasan itu, maka nggak ada namanya laki-laki, nggak ada namanya perempuan. Semuanya laki-laki, semuanya perempuan. Tapi di mana al-muqsitnya? Ketika Allah memberikan komponen-komponen tadi untuk memenuhi standar laki-laki dan standar perempuan, Allah berikan putusan hukumnya kepada laki-laki yang berbeda juga dengan ke perempuan. Laki-laki nggak mungkin nggak sholat karena dia tidak ada haid dan nifas. Kalau dia pingsan, dia wajib qadha setelah dia sadar. Tapi kalau perempuan, dia bisa nggak sholat ketika dia haid dan nifas. Hukumnya pun disesuaikan dengan komponen yang Allah berikan pada laki-laki dan pada perempuan. Pada pemberian komponen adil, pada pembuatan keputusan hukumnya itu muqsit namanya. Saya ulangi. Coba bahasanya nanti tulis sendiri. Ketika pada bagian komponen yang Allah berikan supaya tercapai hukum laki-laki dan hukum perempuan, itu disebut adil. Tapi ketika bicara tetapan hukumnya, antara hukum laki-laki berbeda dengan hukum perempuan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, itu disebut al-muqsit. Di akhirat nanti hal yang sama terjadi. Di waktu Allah nanti menghadapkan hambanya ke hadapannya dalam sebuah sidang yang adil. Ada adil, ada al-muqsit. Adil mana? Orang tersebut hanya dihinakan sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, tidak dilebih-lebihkan. Kalau dia nggak sholat dua kali dia dihitung dosanya. Nggak akan ditambah jadi 3 kali, nggak akan dikurangi jadi 1. Tapi al-muqsit, putusan hukum pada al-muqsit, Allah bisa mengurangi dosanya tersebut dengan sebab mungkin hal-hal lain yang dia lakukan meskipun dia tidak sholat. Misalkan apa? Dia minta taubat kepada Allah dengan sebab dia tidak sholat sebelum dia meninggal dunia. Mungkin saja Allah ampuni dosa tidak sholatnya tadi. Itu hukum al-muqsit.
Maka orang zalim itu berbeda-beda dengan orang yang baik. Orang zalim itu berbeda-beda tingkatannya. Yang didolimi juga berbeda-beda tingkatannya. Bagaimana cara memahaminya? Lihat neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka jahanam itu bukan satu lubang. Jangan bayangin seperti satu lubang. Enggak, dia juga ada tingkatannya. Orang kafir meskipun dia selama-lamanya di dalam neraka itu juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Semakin berat penentangannya kepada Allah, semakin berat azabnya di dalam neraka. Dari mana kita pahami? Kisah Abu Thalib. Abu Thalib meskipun tidak bersyahadat, dijamin oleh Allah siksa nerakanya yang paling ringan. Tapi tetap disiksa. Kenapa? Karena ngebela nabinya Allah. Maka orang kafir yang menentang Islam, bahkan melakukan kerusakan pada Islam, akan lebih besar siksaannya daripada orang kafir yang bela Islam tapi nggak mau syahadat. Dua-duanya kekal abadi dalam neraka, tapi siksaannya berbeda. Orang yang masuk ke surga juga sama. Maka jangan berharap kita di limo ini dapat nikmatan itu sama kayak Nabi Muhammad. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau sama, maka ngapain jadi nabi? Gak ada manfaatnya jadi nabi. Sebagaimana tidak mungkin sama orang ibadah karena ilmu dengan orang ibadah karena tidak adanya ilmu. Gak akan sama. Dan ini kita bahas dalam bab Adabul Alim wal Muta'alim. Orang berilmu salat itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu salat. Orang yang ahli fikih ibadah lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang ngerti fikih. Kenapa? Karena orang yang ngerti fikih, dia akan ketika dia tidak mengerti hukum, dia bikin hukumnya sendiri. Tapi orang ahli fikih, dia punya rujukan, dia punya panduan, dia punya manualnya, dia nggak akan lepas dari sini. Setan kewalahan, iblis kewalahan, maka nilainya lebih di atas di mata Allah. Kalau ini tidak dibuat perbedaan oleh Allah, tidak dibuat perbedaan ini, maka Allah tidak al-muqsid. Maka memahami kata adil tidak memahami al-muqsid, mengurangi keadilan Allah. Memahami kata al-muqsid tapi tidak memahami kata adil, itu mustahil. Seperti umpama tadi, laki-laki dan perempuan yang saya bayangkan. Bagaimana kita bisa memahami kenapa laki-laki salatnya harus terus-menerus, sedangkan perempuan boleh berhenti-berhenti, kalau tidak memahami kata adilnya Allah itu. Maka dari sini kita lihat bahwa kata al-muqsid dengan kata al-adil itu punya keterikatan yang nggak bisa dipisahkan. Sesuatu yang tidak dimiliki dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan nggak punya. Kita bicara adil, adil kita artikan. Kita bicara al-muqsid, adil juga kita artikan. Karena nggak ada kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Bahkan kata adil itu sendiri pun bukan bahasa Indonesia, karena itu sisipan dari bahasa Arab. Ya dong. Sedangkan bahasa Arab selain bicara adil, bicara al-muqsid, yang dua-duanya punya keterikatan, tetapi antara satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan secara makna. Maka ketika kita mendengar kata al-adil, ini ada orang misalkan cari rezeki nih 20.000, Allah kasih 20.000, ya itu keadilannya Allah. Tapi al-muqsid yang Allah putuskan 20.000-nya itu bisa untuk mencukupi kehidupannya. Ya dong. Kalau orang cari 20.000 dapat 20.000, belum tentu itu mencukupi kebutuhannya. Kalau cuma mahamnya dari sisi adil. Tapi ketika kita memahami al-muqsid, kita tahu bahwa kita cari 20.000 dapat 20.000, tapi 20.000 itu mencukupi. Ustaz, tapi banyak juga orang dapat 20.000 nggak cukup, bukan karena Allah nggak al-muqsid, dia yang nggak bisa mengamalkan al-muqsid. Kan ada pola hidup sekarang, orang gajinya 2 juta tapi begayanya 10 juta. Ada yang begitu. Bukan Allah nggak al-muqsid, dia yang nggak ngamalin al-muqsid. Uang cuma dapat 2 juta sebulan, pakai jam harganya 2 juta. Ini siapa yang stres? Kan dia. Ya dong. Jadi kalau Anda punya gaji 2 juta, ya hiduplah dengan gaya 2 juta. Kalau Anda punya gaji 10 juta, silakan Anda hidup dengan gaya 10 juta. Jangan punya gaji 10 juta, begayanya macam 1 miliar. Orang akhirnya kebingungan lihat. Wah, 10
Semua dia punya. Jamnya harganya begitu dicek di Google harganya 3 juta. Ditanya gaji cuma 4 juta. Dan dari mana dia dapat kredit semuanya? Ini nggak ngerti makna al-muqsit. Ini nggak paham makna al-muqsitnya Allah. Orang yang seperti ini. Hidup itu kadarnya udah cukup Allah berikan. Maka hidup dengan kadar itu nggak usah berlebihan. Kalau mau dapat berlebihan, pastikan jadi penduduk surga. Pasti semuanya dapat lebih kok. Gitu caranya. Itu hakikat adil dan muqsit. Paham kira-kira? Cara membedakan dan hubungan antara keduanya? Allahu a'lam bishawab. Yang 87. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Yang maha mengumpulkan. Alladzi yang jama'ah mengumpulkan al-kamalat segala bentuk kesempurnaan kullaha seluruhnya zatan baik pada zat wa wasfan pada pensifatan wa fi'lan dan perbuatan. Jadi ketika Allah mengatakan al-jami', Allah mengumpulkan semua sifat kesempurnaan pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Jadi kalau Allah menciptakan dunia pasti sempurna. Meskipun tidak sesempurnanya Allah. Kalau Allah ngasih rezeki pasti sempurna. Meskipun dalam pandangan kita sedikit. Kalau Allah ngasih istri tetap cantik meskipun kadang-kala kita melihatnya jelek. Betul kan? Yang saya katakan ini real, betul kan? Real kan? Ini senyum semua kayak mengalami hal yang sama. Itu hakikatnya begitu. Hakikatnya begitu. Makanya kan kalau Imam Hasan al-Basri itu mikirnya begini, karena Allah itu maha sempurna. Kalau memberikan sesuatu itu juga pasti sempurna kepada makhluk. Artinya sesuai dengan dia kebutuhkan. Karena Allah nggak memberikan sesuai dengan keinginan. Allah memberikan sesuai yang dibutuhkan. Karena beliau, kalau aku tidur malam, aku berpikir tentang rezekiku esok hari, aku nggak susah. Karena rezekiku pasti milikku, sedangkan rezeki orang lain nggak akan mungkin jadi milikku. Sebagaimana rezekiku juga nggak akan jadi milik orang lain. Jadi hidupku tenang. Orang yang nggak tenang itu kan karena suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Aku punya duit 20.000, kenapa dia punya 2 juta? Maka hidupnya susah, karena yang dia lihat itu bukan 20.000 di kantongnya, 2 juta di kantong orang lain. Ya kalau dia lihat 2 juta masih di kantong dia, ini enggak, 2 juta yang dilihat itu di kantong orang lain. Ini kan stres tingkat tinggi nih. Makanya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'. Janganlah kalian mengharapkan apa yang ada di tangan hamba yang telah kulebihkan pada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Karena itu bisa bikin stres, itu bisa bikin kita galau, itu bisa bikin kita down, itu bisa kita terus menjadi pesimis. Maka dilarang oleh Allah. Kalau mau harap rezeki, harap saja ke Allah, nggak usah banding-bandingkan kita dengan makhluk, nggak usah melihat apa yang Allah berikan kepada makhluk lain. Slow aja lah hidup ini. Bahasanya begitu. Meskipun aku jalan kaki, nggak mesti aku harus down. Saya kadang-kadang mengajar, saya mengajar, di samping saya tuh mobilnya bagus-bagus, tapi saya datang pakai motor, motornya motor lama lagi, nggak biasa aja, pede lagi saya parkir di situ. Kenapa? Karena saya ustadz, dia bukan. Pede aja sih. Jadi nggak ada yang perlu digalaukan. Pandangan orang biarkan, karena nggak ngefek ke kita. Pandangan Allah yang bikin kita ngefek, itu pandangan Allah. Jadi pandangan makhluk tuh nggak ngefek. Santai aja, selalu aja hidup ini. Jadi saya pede aja kalau markir Shogun saya di samping CBR. Pede saya. Pede saya. Kenapa? Karena yang punya CBR bukan ustadz, yang punya Shogun ustadz. Ya begitu. Jadi hidup itu, kesempurnaan itu milik Allah. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kita ini nggak ada yang sempurna. Maka ketika kita melihat orang lain materinya di atas kita, kita yakin ada sesuatu yang Allah kurangi dari dia, yang Allah lebihkan ke kita. Makanya ketika saya markir Shogun di samping Alphard, memang Shogun saya lebih jelek di Alphard, tapi begitu masuk ke masjid, ternyata saya di depan, dia di depan saya. Allah lebihkan saya ketika masuk ke masjid, Allah turunkan saya ketika diparkir. Selalu aja hidup itu. Gak mungkin dia terus menerus di atas, tuh nggak mungkin. Mesti harus ada yang dia nggak punya yang saya punya, mesti harus begitu. Dan saya melihat di sisi itu yang menyebabkan bahwa oh dia nggak sempurna walaupun dia punya Alphard.
Sebagaimana saya juga tidak perlu merendahkan diri di hadapan dia, karena Allah berikan kelebihan di tempat lain. Sebagaimana kemudian ketika saya diparkir, oh ternyata dia lebih unggul dari sisi ini yang Allah berikan. Itu membuat saya, oh ternyata tidak semuanya saya lebih unggul, meskipun dalam masjid tadi saya di depan, dia di belakang. Begitu cara melihatnya. Santai aja hidup ini. Kenapa? Karena yang punya kesempurnaan yang menggabung ke semuanya itu cuma Allah. Kita ini apa? Ada orang kaya betul, tapi nggak punya ilmu, otaknya encer. Apa? Otaknya kaku. Yang encer itu kan karyawannya. Ya kan sekarang banyak orang pintar kerja sama orang bodoh kan? Ini zamannya orang pintar kerja sama orang bodoh. Kan begitu. Jarang kita lihat pintar ketemu pintar itu jarang. Ataupun bodoh ketemu bodoh, apalagi kan? Itu naudzubillah itu. Itu rata-rata kita lihat seperti itu. Artinya apa? Pada hakikatnya di dalam kehidupan ini nggak ada yang sempurna. Ada orang sempurna dari sisi materi, kurang dari ilmu. Ada orang yang lebih dari ilmu, kurang dari materi. Al-Jami. Tapi Allah nggak punya kekurangan apapun. Allah nggak punya kekurangan apapun. Allah kaya, Allah berilmu, Allah memiliki kekuasaan, Allah sanggup menciptakan, Allah maha mendengar, di mana kekurangannya? Gak tahu kita. Gak ada kekurangannya. Ada orang misalkan berbadan kecil, enak betul kemana-mana jalan. Mungkin ada orang yang mungkin badannya agak Allah berikan lebih sedikit besar, lebih sulit. Tapi dalam posisi lain dia menguntungkan. Begitu datang angin kencang, di orang yang kecil pasal berlindung di belakang dia. Di sisi itu dia yang menang. Jadi nggak ada, segala sesuatu ada kelebihan. Syukuri dengan apa yang Allah berikan. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Makanya kata Allah begini, lihat dalam mahfudzat itu peribahasa Arab. Itu disebutkan begini, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau hina orang yang di bawahmu. Karena segala sesuatu itu ada kelebihannya. Itu kalimatnya. Falikulli syai'in maziyah. Segala sesuatu ada kelebihannya. Orang berilmu nggak boleh menghina orang bodoh. Bagaimana cara tidak menghinakannya? Ajak dia untuk belajar, supaya dia tidak terhinakan, baik di mata orang alim ataupun di mata orang lain. Orang yang bodoh juga nggak menghina orang alim, karena dia tahu dia adalah tempat belajar. Semua itu punya hubungan yang akrab. Kalau begini ukurannya, makanya ada kalimat, ada sebuah syair begini, lau kulluna alima al-hududa li'aqlihi. Apabila setiap kita ini tahu batasan berdasarkan akal kita, ma'athafina jahilun wa kadhibun. Mustahil di tengah-tengah kita ini ada orang bodoh dan ada pendusta. Kalau setiap orang tahu ukuran akalnya masing-masing, maka nggak ada lagi pembohong, nggak ada lagi orang bodoh. Cuma masalahnya apa? Kenapa masih banyak orang bodoh? Masih orang karena tahu dirinya akalnya rendah, tapi nggak mau juga belajar. Maka banyak orang bodoh. Apalagi sekarang banyak orang bodoh ngaku orang alim. Lebih kacau lagi. Begitu juga orang yang suka berbohong. Dia tahu dia nggak punya kemampuan, tapi untuk mencapai sesuatu dia harus berbohong. Pada akalnya nggak nyampe ke situ. Bisa dipahami? Jadi hanya Allah yang mengumpulkan sifat yang sempurna. Tapi ada yang menarik dari cerita Al-Jami. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu suka sekali saya lihat itu memberikan masukan-masukan baru yang indah, yang elegan. Yang apabila kita baca buku-buku karangan beliau itu, kita itu sambil ngebaca, sambil memahami itu, kadang-kadang ketawa sendiri. Oh, seperti ini ya. Beliau, kalau tadi kita bicara tentang Allah, karena Allah mengumpulkan zat, sifat, dan perbuatan, itu kesempurnaannya ada pada Allah. Tetapi Imam Ghazali mencoba, kata Al-Jami ini, bukan mencoba menjelaskan kata Al-Jami ini hubungannya ke makhluk, bukan ke Allah, tapi hanya hubungannya ke Allah. Kata beliau begini, Al-Jami pada Allah, Allah ingin memastikan kehidupan ini berjalan. Ketika Allah ingin memastikan kehidupan berjalan, Allah kumpulkan segala sesuatu dalam kehidupan ini dalam 3 sifat. Yang pertama disebut dengan al-mutamathilat. Al-mutamathilat artinya yang sejenis. Manusia sejenis dengan manusia, ya. Jin sejenis dengan jin.
malaikat sejenis dengan malaikat, semut dengan semut. Mesti harus ada yang sejenis. Kalau nggak ada yang sejenis, nggak bisa memahami. Nggak bisa saling memahami. Kita itu nggak bisa memahami jin. Sebagaimana jin nggak bisa sepenuhnya memahami kita, karena dunianya berbeda. Pemahaman kita, ta'amul kita, muamalah kita, itu ya dengan manusia, bukan dengan jin. Makanya aneh kalau ada orang bermuamalah dengan jin. Ngapain? Itu nggak sejenis. Tetapi Allah juga memastikan kehidupan ini. Kalau tadi al-mutamathilat, sekarang al-mutabayinat, yang berbeda. Mana yang berbeda? Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan batu, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut. Laut dengan daratan itu nggak sama, beda. Allah cipta gunung dengan kita beda, batu dengan rumput itu berbeda. Tapi semua Allah ciptakan. Kenapa Allah ciptakan yang berbeda-beda ini? Supaya memastikan kehidupan berjalan lancar. Kalau cuma yang sejenis saja, nggak ada yang berbeda, loh kita nggak mungkin dong tiap hari makan kangkung, bosan juga. Mesti dong saya sekali pengen ikan asin, ikan teri. Ada rasa berbeda kan? Tapi kita juga pengen ada yang sejenis, seperti nasi. Ya kan? Tapi lauknya pengen ada yang berbeda-beda. Jadi sejenis dengan berbeda-beda itu mutlak harus ada. Kalau enggak, kehidupan enggak harmonis, kehidupan enggak berjalan sebagaimana seharusnya. Yang ketiga, komponen yang ketiga, al-mutabaddat, yang berlawanan. Mana contohnya? Panas dan dingin, kering dan basah, tinggi dan pendek, gendut dan gemuk, laki-laki dan perempuan. Harus ada yang berbeda-beda, siang dan malam. Kalau Allah nggak ciptakan yang berlawanan, kehidupan juga nggak berjalan lancar. Dingin terus menerus, seluruh dunia dingin, cepat meninggal manusia. Tapi kalau panas terus menerus, itu pun juga cepat kita meninggal. Allah atur alurnya, ada panas, ada dingin. Sama kayak kita dengar nada. Coba kalau nadanya full terus tuh, full terus, peka telinga kita tuh lama-lama. Tapi kalau dihiasi nadanya di atas, turun, rendah, naik dikit, turun lagi, nikmat kita dengar. Kenapa selawatnya jadi enak? Karena nadanya nggak di atas terus, ada variasinya. Karena kalau terus datar, nggak ada variasi, bosen, hancur. Kita nggak bisa menikmati. Hidup nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi Al-Jami mengumpulkan tiga komponen ini, yang sejenis, yang berlawanan, yang berbeda di dalam kehidupan untuk memastikan kehidupan itu berjalan lancar. Maka perbedaan itu mutlak ada, sebagaimana kesamaan itu juga pasti ada. Sebagaimana hal yang berlawanan juga pasti ada. Jika kita memahami hakikat Allah mengumpulkan ini dalam batasan kita sebagai muslim, kalau kita alim, pasti ada orang lain yang alim. Yang alim juga sama seperti kita, atau bahkan lebih dari kita. Kalau kita alim, kita yakin bahwa di luar sana masih ada yang belum alim, bahkan sebagai pendusta, sebagai orang jahat. Kalau nggak ada berlawanan ini, dakwah nggak jalan. Semua orang alim, apain lagi kita bikin kajian? Bubar saja, orang udah alim semuanya kok. Karena kita tahu ada orang yang jahat di luar sana, makanya dakwah mesti harus terus-menerus dilakukan. Kita ngajak orang yang jahat untuk bisa jadi orang alim. Tapi kita tahu juga ada yang berlawanan. Mana yang berlawanan? Orang-orang dari agama lain yang memahaminya berbeda dengan pemahaman kita, itu kan berlawanan, bertentangan. Ya kan? Jadi sejenis yang berbeda dan berlawanan sekaligus tiga komponen ini, itu mutlak ada dalam kehidupan. Jadi nggak usah khawatir kalau ada kita melakukan sesuatu lalu ada orang benci. Nggak usah khawatir. Selama kita merasa benar dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kita gabung sekarang dua makna ini. Pertama, kita harus yakin dulu bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan pada zat, sifat, dan perbuatannya. Kalau tidak, maka itu mustahil kita bisa bicara kesempurnaan pada makhluk. Karena semuanya berasal dari Allah. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara kesempurnaan pada makhluk, kesempurnaan pada makhluk yang Allah bagi, yang Allah berikan kepada makhluk untuk memastikan kehidupan itu berjalan. Artinya, gak mungkin sangat sempurna. Gak mungkin sesempurnanya Allah. Kalau sesempurnanya Allah, maka dunia kehidupan ini jadi Allah. Dan itu mustahil.
Karena itu mustahil, maka kesempurnaan yang Allah bagi itu Allah jadikan komponen-komponen yang memastikan kehidupan ini berjalan sebagaimana semestinya. Maka dari pemahaman ini ketika kita mengatakan al-jami, kita melihat kenapa orang baru lahir kecil, kenapa nggak langsung besar, al-jami. Kenapa anak kecil ketika lahir harus menangis, nggak ketawa, al-jami. Engkau ada anak kecil tiba-tiba lahir nyengir, kabur kita, walaupun itu anak kita sendiri, ya kan? Kecuali Nabiullah Isa alaihi salam. Wa kallama yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Baik, itu terkait dengan al-jami. 88. Dan 89. Al-Ghani dan Al-Mughni. Al-Ghani artinya yang maha kaya, Al-Mughni artinya yang memberi kekayaan, yang mengayakan, yang memberi kekayaan. Al-Ghani artinya alladzi la yahtaju, yang tidak membutuhkan, ila syai'in, kepada sesuatu pun, fi dzatihi, pada zatnya, wala fi sifatihi, juga tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan juga tidak pada perbuatannya. Artinya zat Allah tidak butuh apapun pada yang lainnya. Jadi ketika Allah menciptakan rezeki, Allah nggak butuh rezeki, karena rezeki itu punya makhluk. Allah juga nggak butuh apapun pada sifatnya. Supaya Allah bisa mendengar, Allah nggak butuh. Kalau kita kan mendengar butuh kuping. Begitu kupingnya udah bermasalah, butuh alat untuk bisa mendengar lagi. Pergi ke dokter, dikasih alat, caplok di sini kayak earphone. Dikira orang lagi dengar musik, padahal pendengaran jadi bermasalah, pakai alat. Kita. Tapi Allah enggak. Makanya saya katakan bahwa ketika Allah mempunyai sifat bicara, mendengar, Allah nggak butuh telinga, nggak butuh mulut. Karena itu anggota badan itu hanya pada makhluk, karena itu wasilah supaya bisa mencapai sifat itu. Sedangkan Allah untuk mencapai sifat-sifat seperti itu nggak butuh apapun. Maka disebut Al-Ghani, nggak butuh apapun Allah pada zatnya. Begitu juga pada perbuatan, ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah cuma bilang kun saja udah selesai. Tapi kalau kita kan nggak bisa bikin pesawat kalau nggak ada besi, nggak bisa bikin pesawat kalau nggak ada baut. Kita selalu butuh sesuatu. Sehebat apapun, hatta seorang ulama besar mau menulis kitab pun masih butuh Al-Quran, sebutuh hadis Nabi, nggak bisa dia lakukan. Gak ada orang bisa melakukan apapun tapi butuh apapun. Semua kita kalau mau melakukan apapun selalu butuh apapun. Yang dagang butuh modal, butuh tempat. Mau bisa dagang di udara, bergelantung kayak gitu, gak ada yang datang, gak ada yang beli, melampir kan, takut orang. Enggak, selalu butuh apapun. Yang dagang begitu, yang ngajar begitu. Oh, sekarang buktinya mana? Butuh meja, ada laptop, butuh buku, butuh kitab, selalu butuh apapun. Tapi Allah nggak butuh apapun. Inilah hakikat mana Al-Ghani. Makanya ada doa begini, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabb kami, wa ana abduk, aku ini adalah hambamu ya Allah, antal ghani, engkau ini maha kaya ya Allah, wa anal faqir, sedangkan aku fakir. Di dalam surah Muhammad kalau saya nggak salah itu ada ayat begini, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah lah yang maha kaya, kalian itu fakir. Ustadz, tapi kok ada orang kaya betul Ustadz? Enggak, hakikatnya ketika kita sandarkan ke Allah, dia fakir. Dia kaya kan disandarkan ke kita, ke makhluk, maka kita sebut dia kaya. Tapi ketika disandarkan ke Allah, dia fakir. Akhirnya terbentuk kalimat pemahaman ini, doa tadi itu bersambung. Wa antal qawi, engkau maha kuat, wa nahnu du'afa, kami ini lemah ya Allah. Antal aziz, engkau ini maha perkasa, wa nahnu rudhala, sedangkan kami ini hina dina ya Allah. Begitu. Itu maknanya itu. Kenapa? Karena Allah itu nggak butuh apa. Orang fakir itu kan butuh segala sesuatu kepada yang lain. Bukan begitu hakikatnya orang fakir. Ustaz, kenapa Allah menyebut dirinya Ghani? Pemahaman secara dalil akal. Gak mungkin ada orang bisa memberi kalau dia tidak lebih. Saya ulangi, gak ada orang bisa memberi kalau dia tidak punya kelebihan. Betul gak? Maka hukum di dalam Islam gak ada zakat bagi orang yang gak tersapai nisab zakat, karena dianggap tidak lebih.
Nisab zakat ditentukan bahwa orang tersebut memiliki batasan minimal untuk harta yang dia miliki. Ketika batasan minimal itu sudah melampaui, maka dia diwajibkan zakat karena dianggap sudah punya kelebihan. Tetapi logikanya begini, kalau misalkan Allah itu ghani, mesti harus ada bagian yang lain yang fakir. Karena nggak ada gunanya sesuatu disebut ghani kalau nggak ada yang miskin, nggak ada yang fakir, betul nggak? Maka mesti makhluk ini harus fakir. Kalau nggak tercapai hukum ghani. Sebagaimana tidak tercapai hukum fakir makhluk kalau Allah tidak ghani. Makanya kalau ada orang kaya semuanya, zakat bubar. Hukum zakat bubar. Maka nggak boleh ada orang kaya semuanya, pasti ada orang miskin. Di sepanjang zaman, di sepanjang waktu mesti harus ada orang fakir, walaupun cuma satu orang. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hukum zakat. Nah kalau misalkan semuanya kaya, siapa yang mau dibagi? Nah, kalau semuanya orang miskin, apa yang mau dibagi? Orang semuanya miskin, buat dia aja gak cukup lagi ke orang lain. Maka mesti harus selalu ada yang kaya, ada yang miskin. Maka di tempat kita ini pun ekonominya nggak ada yang sama, beda-beda untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka kalau teman yang lebih melihat teman di sampingnya belum makan, jangan bahagia. Berbagi sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan dan kemampuan masing-masing. Begitu juga yang fakir. Yang fakir juga sama. Ketika dibagi, bersyukur kepada Allah, bersyukur sama yang memberikan. Jangan sombong. Kenapa? Makanya Allah ajarkan, dalam Islam tuh diajarkan jazakumullah. Kalau kita kan bahasa Indonesia, terima kasih ya. Udah diterima dikasihin. Padahal tadi padahal nggak dibalikin. Kan udah diambil nih, dikasih sesuatu, kasih HP, ambil kan? Terima kasih ya, terima. Kalau kasih kan bakal balik maksudnya. Ini enggak, terima aja. Kasihnya entah kemana. Tapi kalau bahasa Arab, kalau dia orang Arab bilangnya apa? Jazakumullah. Semoga Allah membalas. Ahsanal jaza atau khairal jaza. Yang lebih baik yang kau berikan kepadaku. Bagaimana hakikatnya? Allah yang tahu. Gak disebutkan ukurannya karena Allah yang maha tahu. Makanya ada orang yang lancar sedekahnya, sakitnya jarang, sehatannya dijamin, rezekinya walaupun mungkin gak banyak tapi gak pernah kurang. Artinya selalu mencukupi kebutuhannya, gak pernah susah hidupnya. Yang lain lagi, kalau misalkan dia suka bersedekah, Allah titipkan rasa cinta pada makhluk kepada dia. Kemanapun dia pergi, orang selalu senang melihatnya. Kenapa Allah buka hati orang itu untuk menyukainya? Itu hukum-hukum itu Allah yang memberikan. Kita nggak bisa menentukan yang mana yang Allah berikan, atau jangan-jangan Allah berikan semua. Kan kita juga nggak ngerti, ya kan? Nah, makanya dalam konteks kekayaan ini, ketika Allah menitipkan kekayaan kepada makhluk, Allah sebut dalam hadis Imam Muslim, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Ini hukum bagi orang yang punya harta. Hukum bagi orang yang Allah berikan kelebihan. Jangan pelit. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi juga ada hukum bagi orang yang punya tangan di bawah. La yazalur rajulu yas'alun nas ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Orang masih saja terus minta-minta ke orang. Setiap jam minta. Bukan berarti minta, nggak boleh. Tapi ini setiap waktu kayak nggak mau usaha sendiri. Hidupnya pengen minta aja. Orang seperti ini ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia akan datang di hari kiamat, di wajahnya itu nggak ada satu kerat pun daging. Tengkorak. Tapi hadis ini harus dipahaminya begini. Dua hadis tadi itu. Yang satu tuh hadis orang kaya, yang satu tuh hadis orang miskin. Jangan dibalik. Orang miskin ngambil hadis orang kaya ngambil hadis orang miskin. Kalau orang miskin ngambil hadis orang kaya, kerjanya nakut-nakutin orang kaya. Tanganmu di bawah, nggak baca hadis Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nakut-nakutin orang kaya biar ngasih duit ke dia. Tapi hadis orang miskinnya juga nggak boleh dipakai ke orang kaya. Karena orang kaya itu juga akan bakal nakut-nakutin orang miskin. Minta-minta terus kerjaan inti. Tuh hadis tuh nggak bilang tuh kalau minta-minta nanti datang hari kiamat jadi tengkorak. Inti mau skeleton dari kiamat. Akhirnya pelit bin medit orang kayanya. Jadi hadis orang kaya dipakai oleh orang yang punya harta lebih. Hadis orang miskin bagi orang yang kekurangan. Jadi porsinya jangan digabung-gabung. Lah Ustaz kok pakai dua-duanya? Lah kan saya lagi kasih nasihat.
Ngasihkan nasihat kan kedua belah pihak. Makanya dua-duanya disampaikan. Tapi dalam konteks lihat kita punya kelebihan nggak? Oh punya kelebihan, pakai hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oh saya lagi kekurangan, pakai hadis, skeleton tadi, tengkorak, ya kan? Kalau begitu, jadi kita kebalik-balik nih sekarang. Laki-laki pakai hadis perempuan, perempuan pakai hadis laki-laki, mau ubah kelamin. Jadi kacau kan? Nah kacau lah kemudian. Nah kalau ini digunakan seperti ini, maka ghani Allah itu tercapai. Bagaimana makna ghani lainnya? Ini nanti berhubungan dengan kata al-mughni yang bab kedua, yang memberi kekayaan. Dalam makna di sini al-mu'ti, yang memberi liman yasha'u, bagi siapapun yang Allah kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Memberi kepada siapapun yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Kalimat daripada hambanya berarti nggak semua orang. Setiap orang bisa diberikan oleh Allah berbeda-beda, ya kan? Maka mutlak ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang bodoh. Yang miskin tugasnya untuk melepaskan diri dari kemiskinan, usaha, tapi dia tidak punya wajiban untuk mencapai hasil. Yang bodoh, dia diwajibkan untuk melepaskan diri dari kebodohannya, tapi dia tidak diwajibkan untuk jadi orang, untuk pasti alim. Yang kacau dari kita sekarang itu begini, ini orang miskin lah, kan miskin kan sudah ditakdirkan oleh Allah, kan mau diusaha juga, kalau udah miskin ya miskin aja. Tapi kalau Allah mau kaya ya besok juga kaya, ya udah miskin aja terus. Orang bodoh juga sama, pengen jadi alim dalam satu malam, seperti Imam Mahdi yang diilhami oleh Allah dalam satu malam, besok pagi bangun tiba-tiba udah jadi orang alim. Kalau ini yang terjadi, Allah nggak adil. Karena di sana itu ada orang yang mati-matian belajar Al-Quran, baru bisa baca Al-Quran. Kita pengen satu malam langsung besok paginya bangun sholat subuh, langsung fasih baca Al-Qurannya. Kacau ini. Ini kacau. Maka kata Al-Mughni Allah berikan kepada kita, itu juga sesuai. Satu, diberikan sesuai dengan kadar ikhtiar kita. Maka ada ayat begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan kepada dia solusi dari setiap permasalahan yang dia miliki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalimat rezeki yang tidak disangka-sangka itu didahulukan oleh kalimat dikasih solusi untuk permasalahan. Ini bukan rezeki dulu. Duluan mana rezeki apa solusi? Solusi. Kenapa dikasih solusi? Ente cari solusinya, nanti Allah yang ngasih. Rezeki mah pasti Allah berikan. Itu caranya. Jadi ikhtiar dulu, solusinya dulu, bukan langsung rezekinya. Kalau kita enggak, ngoroknya 400 kali setiap malam, pengen bangun tidur langsung dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini aneh, bin ajaib. Jadi enggak begitu. Al-Mughninya Allah berikan kepada yang dikehendak sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Ustadz, ada orang udah usaha mati-matian Ustadz, enggak kaya-kaya juga. Kenapa Ustadz? Nah, nanti akan ketemu pada bab selanjutnya yang disebut dengan al-mani. Nah, di situ akan ketemu nanti maknanya di pertanyaan tadi itu. Menyambung dari kata al-ghani dan mughni. Hakikatnya, al-mughni orang yang diberikan kekayaan hakikatnya tidak pernah kaya. Dia tidak punya awal yang kaya, karena kekayaannya setelah diberikan. Betul nggak? Sedangkan yang kaya itu tidak pernah diberikan kekayaan. Orang yang miskin gak pernah bisa berbagi, karena yang bisa berbagi cuma yang kaya. Yang dibagi kekayaan tersebut tidak pernah kaya. Kalau tidak, dia bukan yang dibagikan kekayaan, tapi yang membagikan kekayaan. Paham sampai di sini? Maka hukum ghani dan mughni begini. Al-ghani yang maha kaya menunjukkan bahwa Allah sudah punya segalanya, sehingga Allah bisa berbagi segalanya. Sedangkan yang dibagi oleh Allah itu dia tidak pernah menjadi orang kaya, karena hakikatnya dia kan kaya setelah dibagi. Ya, maka kalimat al-ghani menunjukkan bahwa Allah itu selamanya kaya. Sedangkan kata al-mughni yang memberi kekayaan menunjukkan bahwa yang dibagi kekayaan selamanya fakir. Selamanya fakir.
Maka orang kaya masih butuh rahmatnya Allah, orang miskin masih butuh rahmatnya Allah. Orang kaya butuh ridhonya Allah, orang miskin butuhnya. Makanya ada kalimat begini, orang kaya itu baik, sebagaimana orang miskin juga tidak hina. Orang kaya akan dimuliakan oleh Allah dengan kekayaannya ketika dia menggunakan kekayaannya di tempat yang benar, sebagaimana orang miskin akan dimuliakan oleh Allah dengan sebab kesabaran terhadap kemiskinannya. Dua-dua baik akibatnya. Yang gak baik apa? Orang kaya sombong dengan kekayaannya, orang miskin suka ngeluh dengan kemiskinannya. Itu dua-duanya nggak baik. Jadi mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin? Pasti semuanya jawab kaya, Ustaz, meskipun nggak kaya-kaya. Kalau ditanya semua orang mau kaya atau miskin, semuanya pilih kaya meskipun nggak kaya-kaya. Iya kan? Kenapa seperti itu? Karena keinginan kita kadang-kadang berbanding terbalik dengan kebutuhan. Iya. Maka orang yang memahami hakikat kebutuhan, ketika dia miskin dia sabar, ketika dia kaya dia pintar menggunakan kekayaannya. Jadi kalau teman-teman nih sekarang di sini mau pilih orang miskin atau mau pilih jadi orang kaya? Mau jadi orang miskin atau orang kaya? Hah? Iya. Sebenarnya mau bilang orang kaya, cuma karena udah belajar tambah yang baiknya. Iya kan? Kan begitu ya Bang. Memang bagus nggak? Bagus. Kan saya bilangin jadi orang kaya baik, jadi orang miskin tidak Sekarang pertanyaannya, kamu jadi orang kaya mau jadi apa? Kenapa niatmu? Kamu jadi orang miskin kenapa? Karena ada juga orang miskin. Para ulama itu memilih. Ada yang memilih jadi orang kaya, ada yang memilih jadi miskin. Imam Ahmad bin Hanbal itu disuruh kerja sama ibunya, nggak mau karena takut nggak bisa lagi ngafal hadis, belajar hadis. Milih jadi orang miskin demi dapat ilmunya Allah, sehingga beliau tercatat sebagai salah satu imam hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu orang kaya. Jadi orang kaya bagus, jadi orang miskin bagus. Sebabnya apa? Kalau kaya karena nipu orang, miskin karena malas kerja, dua-duanya hina. Saya ulangi. Kalau kaya dengan cara nipu orang lain, miskin dengan cara malas bekerja, dua-duanya hina di mata Allah. Jadi hakikat dari makna al-mughni ini kemudian kita sampai pada makna ngelihat orang kaya kita bersyukur, ngelihat orang miskin pun kita bersyukur. Yang kaya ngelihat orang miskin, alhamdulillah Allah kasih kelebihan. Yang miskin ketika lihat orang kaya dia bersyukur, alhamdulillah mungkin kalau Allah kasih nikmat seperti itu aku udah nggak sholat. Berapa banyak orang yang ketika miskin dekat dengan masjid, ketika kaya kemudian tinggalin masjid. Berapa banyak orang ketika gajinya pas-pasan dia dekat dengan majelis taklim, begitu Allah lebihkan dia hilang dari majelis taklim. Berapa banyak? Berapa banyak orang kaya yang peduli kepada agama, ketika miskin hilang dari agama. Kenapa? Dia nggak kuat. Galaunya lebih banyak daripada senangnya. Akhirnya udah nggak kuat. Jadi kaya bagus, miskin bagus, tergantung kita mau pakai kekayaan dan kemiskinan itu bagaimana. Jadi disinilah makna dari al-mughni. Pahami itu baik-baik supaya nggak jauh dari Allah. Bisa dipahami? Mudah dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Al-mani' 90, yang menghalangi, melarang. Apa yang dimaksud menghalangi atau melarang di sini? Alladzi yang yamna'u, menghalangi, al-bala'a, bala atau malapetaka atau bencana, hifdhan dalam bentuk penjagaan, wa inayatan dan bentuk pemeliharaan. Ya Allah halangi bala sebagai bentuk penjagaan dan sebagai bentuk pemelihara. Wa yamna'ul 'ata, Allah juga menghalangi pemberian, amman yasha, kepada siapapun yang dikehendakinya, ibtilaan dalam maksud atau bentuk ujian, au himayatan atau juga dalam bentuk penjagaan. Jadi Allah bisa saja ngasih, bisa juga mencegah. Allah bisa ngasih bala, bisa ngecegah, bisa ngasih rezeki, bisa ngecegah. Dua-duanya baik. Ada orang nggak dikasih penyakit. Kenapa nggak dikasih penyakit? Kalau dikasih penyakit bahaya buat dia. Nggak bisa kerja, nggak bisa menafkahi anak istri, bisa menafkahi keluarganya, dan seterusnya. Maka dijaga oleh Allah, hifdhan, dijaga oleh Allah, inayatan,
dipelihara oleh Allah supaya dia bisa tetap menjalankan kewajiban. Kalau dia nggak dapat rezeki, bukan cuma dia yang menderita, ada banyak orang di belakang dia yang menderita. Maka Allah terus kasih rezeki. Dan Allah halangi bala jangan sampai menyentuh dia. Karena kalau nyentang bala petaka, sakit atau mungkin bencana yang menimpa dia seperti tanah longsor dan segala macam, dia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Banyak orang yang akan menderita yang ikut dia. Tapi sebaliknya Allah juga bisa menghalangi pemberian. Seperti saya katakan tadi, kita capek cari rezeki tapi dapatnya segitu-segitu aja. Padahal usaha semua hal sudah dilakukan, tapi dapatnya segitu-segitu aja. Kenapa? Itu juga maknanya dua. Bisa ibtila, bisa juga himayah. Ibtila ujian, himayah penjagaan. Bagaimana makna ibtila? Orang kalau diuji, dia akan naik kelas. Makanya ada namanya ujian. Anda nggak mungkin tamat SD langsung pengen masuk SMP kalau nggak diujiankan terlebih dahulu. Nggak ada orang begitu kelas 6 tiba-tiba pindah jadi kelas 1 SMP. Dia harus ikut ujian dulu. Dalam bentuk apapun ujiannya. Apakah ujian dalam bentuk soal atau dalam bentuk penilaian yang tidak ada soalnya. Sehingga dia pantas untuk pindah ke SMP meskipun SD-nya belum diujiankan. Kan begitu kan, ada orang tuh yang kelas 1 tiba-tiba dipindahkan kelas 2. Ada kan kasus-kasus begitu. Tapi tetap ada penilaiannya, artinya ada ujinya. Uji kelayakannya tetap ada. Betul nggak? Maka orang yang mau mulia, dia dikasih cobaan. Bagaimana cara dikasih cobaan? Dikasih bala, ditahan pemberian. Orang dikasih sakit, ditahan kesehatan. Dikasih miskin, ditahan rezeki. Itu diuji. Tujuannya apa? Kalau berhasil Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga orang yang ketika Allah lakukan begitu untuk ngejaga. Gimana cara Allah ngejaga? Kalau Allah ngasih dia sakit kayak tadi itu, orang di belakangnya nggak bisa makan, banyak menderita. Tapi ada juga orang yang ketika Allah melarang atau menahan kekayaan kepada dia, nggak ngasih kepada dia, supaya dia nggak hancur. Berapa kali itu saya katakan tadi, dulu begitu naik jalan kaki, masjid yang 100 meter, dia terhadap hari dia datang. Tapi begitu dikasih mobil segala macem, jangankan masjid yang 100 meter, itu masjid dipindahin, deketin sampai 20 meter aja dia nggak datang. Gara-gara udah punya mobil. Maka ditahan rezekinya jangan sampai bawa mobil. Kenapa? Takut nggak sholat. Takut nggak sholat. Orang yang diberi juga sama. Ini kenapa ya Allah dikasih Ustadz dikasih lebih oleh Allah? Allah udah nguji dia dengan harta. Bisa nggak dia istiqomah dengan hartanya? Allah kasih. Ketika Allah ngasih, Allah halangi kemiskinan dari dia. Sebagaimana ketika Allah menahan kekayaan, Allah ngasih kemiskinan. Jadi pada saat pemberian, pas selalu ada halangan. Kalau diberi, dihalangi kemiskinan. Kalau nggak diberi, berarti yang dihalangi adalah kekayaan. Kan begitu? Jadi dalam makna pemberian selalu ada halangan. Dan semuanya dalam kondisi apapun bermakna baik. Jadi kita misalkan ini lagi kerja, tiba-tiba di PHK. Syukuri PHK itu. Jangan-jangan siapa tahu mungkin sekitar sebulan 2 bulan perusahaan yang kita kerja itu kedatangan KPK. Kita mungkin korbannya. Kita syukuri, oh saya lepas. Atau mungkin kasus yang lain. Mungkin jangan-jangan uangnya mungkin hari dari hasil nelep orang, nipu orang, segala macam, menindas orang. Kita menjadi bagian dari penindasan itu. Kita syukuri. Sama kan seperti kasus orang naik pesawat, tiba-tiba ketinggalan pesawat. Dia bersyukur, ternyata pesawat yang ditumpangi meninggal, semua orang meninggal dunia karena jatuh. Dia yang ketinggalan pesawat malah masih hidup. Betapa bersyukurnya orang yang ketinggalan pesawat saat itu. Bagaimana sikap dia ketika dia datang ke bandara, mau check-in, pesawatnya udah terbang. Dia lihat lagi, aduh Pak, terbang. Di depan mata dia terbang. Itu nyek banget tuh dalam hati itu. Aduh, gitu kan? Kayaknya sempit banget hati saat itu tuh. Beli tiket mahal sekarang. Ada daerah-daerah Indonesia itu kalau beli tiket itu sama kayak pergi ke luar negeri. Lebih mahal ke tempat itu lagi. Itu lihat pesawat terbang depan dia, kan hati itu jempit banget saat itu tuh. Kayak dada itu, aduh, ngabisin duit 2 juta nggak bisa terbang. Karena harus beli lagi kan. Coba bayangkan, begitu dia pulang ke rumah, dia buka berita, ternyata pesawat yang dia tumpangi itu jatuh ke laut, semua meninggal dunia. Betapa bersyukurnya dia saat itu. Betapa bersyukurnya saat itu. Jadi itu hakikat dari al-mani. Allah bisa menghalangi bala
bisa menghalangi hal yang negatif, tapi juga bisa menghalangi hal yang positif. Tapi dua-duanya dihalangi oleh Allah untuk melahirkan positivitas yang lebih tinggi, lebih besar. Dihalangi yang negatif supaya yang positif tidak hilang. Dihalangi yang positif agar yang lebih positif bisa dia dapatkan. Bisa dipahami? Jadi nggak ada kata negatif. Jadi kata negatif pada pemberian Allah tidak pernah punya tempat. Jadi kalau yang baik Allah halangi, berarti ada hal yang lebih baik dari itu yang ingin Allah wujudkan. Kalau ada yang baik yang Allah berikan karena Allah percaya bahwa yang baik itu pantas untuk kita. Begitu cara memahaminya. Al-Mani. Bisa dipahami? Baik. Sembilan 9192. Ad-dharrun nafi'. Ad-dharrun nafi'. Ad-dharr yang maha memudaratkan. An-nafi' yang maha memberi manfaat. Ad-dharr yusibu menimpa may yasha siapapun yang Allah kehendaki min ibadihi daripada hambanya, fahuwa malikun nasri, Allah itu adalah pemilik malikud durri, sedangkan Allah itu adalah pemilik kemudaratan. Allah menimpa siapapun dikehendaki hambanya. Apa yang ditimpa? Yang ditimpa hal yang buruk maksudnya, karena ad-dur menunjukkan makna keburukan. Apa bagian dari yang keburukan ini? Sakit, terlihat buruk, gitu kan? Apalagi miskin, buruk, dipecat kerja, buruk, dihina orang, buruk. Jadi kalau orang di PHK, dihina orang, jadi miskin, yang buruk-buruk tadi, yakinlah bahwa itu semuanya datang dari Allah. Kalau Allah bisa mendatangkan keburukan, maka Allah pun bisa mendatangkan kebaikan. Makanya Allah mengatakan an-nafi' yang memberi manfaat. Manfaat menunjukkan kepada makna kebaikan. Kata Allah, huwa malikun naf'i. Allah lah pemilik manfaat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia lah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Memahami ad-dharru wan nafi', apabila orang sakit, dia yakin sakitnya itu Allah yang memberikan. Maka dia akan berharap kepada kesembuhan karena dia tahu yang sembuh itu juga milik Allah. Yang bisa memberi sakit pasti sanggup memberi kesembuhan. Seterusnya, ada orang miskin, dia yakin bahwa kemiskinan itu datangnya dari Allah, maka yang memiskinkan juga sanggup memberi kekayaan. Maka yang miskin tahu ketika dia miskin, dia akan berharap kepada yang sanggup memberikan kekayaan kepadanya. Yang kaya juga yakin bahwa kekayaan yang dititipkan kepada dia itu adalah milik Allah. Sebagaimana Allah bisa memberi, Allah juga bisa menghalangi. Artinya Allah akan timpakan kepada dia keburukan berupa kemiskinan. Maka ketika dia kaya, maka dia tidak meninggalkan Allah supaya kemiskinan tidak mendatangi dia, karena dia tahu bahwa kemiskinan dan kebaikan dua-duanya milik Allah. Begitu. Itu makna syukur sebenarnya. Jadi syukurnya orang yang dapat manfaat, yang diberikan oleh Allah manfaat, syukurnya adalah dengan menjaga diri supaya tetap istiqomah. Syukurnya orang yang diberi mudarat, dia tidak pernah putus asa. Saya ulangi, ini penting. Syukurnya orang yang dapat manfaat, dia tidak pernah lepas dirinya dari istiqomah. Itu syukur namanya. Orang yang dikasih kekurangan atau mudarat oleh Allah, bentuk syukurnya bagaimana? Bentuk syukurnya dia tidak pernah putus asa. Kalau di atas, jangan sampai hilang istiqomah. Di bawah, jangan sampai hilang putus asa. Jangan sampai putus asa. Begitu aja. Sesederhana itu. Tapi kok berat melakukannya, Ustaz? Ya berat lah bagi orang yang berat. Makanya di kalangan para hamba-hamba Allah yang pilihan, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, mereka kok terasa ringan betul melakukannya. Saya pernah cerita, Imam Ahmad bin Hanbal itu sholatnya sehari 300 rakaat. Kok bisa? Karena ringan bagat beliau. Kok berat di kita? Karena kita melihatnya berat. Rasa syukur kita kurang. Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu khatam Al-Qur'annya di dalam sholat sehari. Di dalam sholat khatam Al-Quran. Kita jangankan dalam sholat, di luar sholat udah bertahun-tahun nggak khatam-khatam. Kok nggak berat buat Imam Syafi'i? Kenapa berat buat kita? Karena syukur beliau beda sama syukur kita. Syukurnya beliau
kapasitasnya nggak sama dengan kapasitas kita. Jadi ukuran orang itu ya syukurnya itu bagaimana. Dikasih lebih syukurnya bagaimana, dikasih kurang syukurnya bagaimana. Jadi bukan hanya orang lebih saja yang harus bersyukur, orang berkurang juga harus bersyukur. Kalau nggak tercapai, alhamdulillahirabbil alamin, nggak tercapai. Sebelum Allah cerita apapun di dalam Al-Quran, kan 2 ayat pertama itu kan bicara awal dan akhir. Bismillah itu awal, alhamdulillah itu akhir. Kan nggak bicara proses kan, nggak bicara hasil dulu kan, tapi sudah harus bicara alhamdulillah. Lah saya belum dapat rezeki kok, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kata Imam Syekh Mutawalli Syarawi, kalau engkau jangan pernah hasad dari hati kepada orang. Kalau engkau melihat ada orang yang diberikan sesuatu oleh Allah, jangan kau iri hati, karena engkau tidak tahu apa yang telah Allah ambil dari dirinya. Tapi kalau misalkan dia Allah ambil dari dirimu sesuatu, engkau juga jangan putus asa. Kenapa? Karena engkau tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepadamu selanjutnya. Wada iman qulil hamdulillah, selalu katakan alhamdulillah. Kita kan enak. Kalau duit di kantong 2 juta enak, bismillah alhamdulillahnya. Coba kalau kantong 2.000, susah alhamdulillah. Kenapa? Telur aja 2.500. Kita cuma punya 2.000. Susah. Indomie aja sekarang 3.000, 3.500. Apalagi kalau punya 500, susah alhamdulillah. Ya dong. Enak alhamdulillah itu 2 juta, 10 juta, 20 juta, enak alhamdulillah. Tapi ingat, orang yang punya 20 juta juga punya beban yang lain. Beban dia bisa jadi 200 juta. Iya kan? Kita kan pengennya aja gede, tapi hakikatnya kan kita nggak paham. Itu masalah kita. Jadi ketika bicara ad-darru wan nafi', cara kita berakhlak, syukuri dengan musibah yang Allah berikan, syukuri pula dengan kelebihan ataupun manfaat yang Allah berikan. Kemarin COVID berat betul itu, banyak yang meninggal dunia. Kita syukuri. Jangan-jangan COVID itulah yang membuat hamba yang telah meninggal dunia itu Allah ampuni dosanya. Ya kan? Kan kita nggak tahu. Kapan kita tahu? Nanti di akhirat. Yang hidup bagaimana? Yang nggak meninggal, Ustaz? Kita syukuri. Kenapa? Allah masih beri kesempatan dia untuk memperbanyak amal ibadahnya. Yang kacau, ini yang kacau nih, yang kurang syukur. Yang udah meninggal dalam su'ul khotimah. Yang masih hidup juga bakalan juga meninggal dalam su'ul khotimah. Itu yang paling kita khawatirkan, karena rasa syukurnya berkurang. Itu yang paling dikhawatirkan. Udah dikasih waktu lama betul ya Allah, nggak sadar-sadar juga, nggak berubah-berubah juga, sampai bebui mulut ustadznya nasihatin, nggak masuk-masuk ke telinga kanan, nggak ke telinga kiri, nggak, apalagi masuk ke hati. Wah, ini kacau betul. Ini yang bahaya. Wada iman qulil hamdulillah. Itu terkait dengan ad-darru dengan an-naf. Itu cara kita berakhlak dengan al-darru dengan an-nafi. Ingat, segala mudarat, segala ujian, segala kelebihan itu datangnya dari Allah. Harta yang kaya Allah yang punya. Orang miskin Allah yang bikin. Kesehatan yang mumpuni Allah yang berikan. Sakit yang menyusahkan juga Allah yang uji. Semuanya datang dari Allah. Allah uji dengan rasa sakit, alhamdulillah. Makanya kan para ulama kalau diuji dengan sakit, ucapkan alhamdulillah. Mereka itu berdoa begini, ya Allah jadikan sakitku sebagai wasilah perantara untuk mengampuni semua dosaku. Itu para ulama. Ketika dikasihkan kesehatan, ya Allah jadikan kesehatanku supaya aku punya kesempatan untuk menuntut ilmumu ya Allah. Itu ulama dulu begitu. Kok jauh beda dengan generasi kita, Ustaz? Karena generasi kita ini generasi manja. Manjanya kelebihan. Manja betul generasi kita ini. Ini ngajiannya 2 minggu sekali. Gimana coba kalau kajiannya setiap hari? Tinggal saya sendiri ini sama HP berdua nih. Betul nggak? Nah, ini bukan saya nggak pintar untuk nyindir nggak. Ini fakta. Bukan di sini saja, di mana aja begitu. Kalau dibikin kajian tiap hari, tinggal ustadz sama meja. Bekokowar ustadznya macam ada malaikatnya di depannya. Udah akhirnya niat ngajar malaikat. Karena nggak ada manusianya. Kalau tiap hari. Itu real itu. Itu beda kita dengan ulama dulu. Itu beda kita sama mereka.
Maka kita nggak pernah bisa berubah generasi kita ke generasi mereka, susah. Berubahnya susah. Kita nggak akan bisa nyampe ke mereka. Kenapa? Perubahan hidup kita nggak sama. Kalau dikatakan, Ustadz saya beban sekarang semuanya. Memang ulama dulu nggak punya beban. Cuma kita yang makan, mereka nggak makan. Mereka bisa makan dengan apa yang ada. Kita kalau makan harus semuanya ada. Itu yang membedakan kita sama mereka. Makan kita hari ini pengen semuanya ada. Kalau mereka bisa makan apa adanya. Ada, sama-sama ada. Cuma yang satu pengen serba ada, yang satu apa adanya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Beda? Jauh. Bahasanya memang dekat-dekat, tapi maknanya jauh betul. Ya kan? Efeknya juga beda. Pahami kata ad-darru dengan an-nafi' ini. Pulang dari sini, apapun kelebihan yang Allah berikan, syukuri. Apapun mudarat yang Allah berikan juga syukuri. Mau usah galau terlalu banyak. Ditimpain masalah, ngomong aja nggak bisa. Ditampain nikmat, ngomongnya berlebihan. Santai aja. Gak apa-apa berlebihan ngomong kalau untuk berbagi supaya yang lain juga mau mensyukuri seperti kita mensyukuri. Gak apa-apa melampaui kesedihan ketika Allah berikan kemudaratan, selama kesedihan itu ngeluhnya ke Allah. Paham maksud saya? Makanya ada sahabat Nabi itu kalau sholat itu ada riwayat mauquf itu, hadis mauquf itu yang sampai kepada sahabat Nabi itu mengatakan bahwa aku tuh kalau sholat sampai garam aku minta kepada Allah. Minta garam di dalam sholat. Sebelum minta ke manusia, minta dulu ke Allah. Garam. Kalau kita kan kalau sholat pakainya BMW, Mercedes mintanya. Enggak, sahabat Nabi itu minta garam. Garam aja minta kepada Allah. Kelasnya beda? Beda. Beda kan kelasnya? Beda kelasnya. Jadi pahami itu baik-baik. Insya Allah hidup kita semuanya lebih menjadi nikmat. Ya, menjadi rahmat insya Allah. 9. An-nuru, cahaya. Yang maha bercahaya. Cahaya. Apa yang dimaksud dengan maha bercahaya ini? Alladzi yang nawwara, memberi cahaya atau mencahayakan. Qulubas shadiqina, qulub hati-hati. As-shadiqin, orang-orang yang benar, bitauhidihi, dengan cara mentauhidkan Allah. Jadi orang yang benar, punya kejujuran dalam hatinya, itu dikasih cahaya oleh Allah. Untuk apa cahaya itu? Untuk selalu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak memandang yang lain sejajar dengan Allah. Orang yang kurang cahaya, dia akan lihat uang itu lebih besar daripada Allah. Orang yang kurang cahaya di hatinya, dia akan melihat jabatan itu lebih tinggi daripada Allah. Orang yang kurang cahaya di hatinya, dia akan melihat pekerjaannya lebih besar daripada Allah. Orang yang kurang cahaya dalam hatinya, dia akan melihat makhluk lebih besar daripada Allah. Yang kurang cahaya dalam hatinya, dia akan selalu melihat istri dan anaknya lebih tinggi daripada Allah. Itu yang kurang cahaya. Tapi orang yang bercahaya hatinya, hatta dia kasih mencari rezeki buat anak istrinya pun tidak dia niatkan untuk anak istrinya. Dia niatkan, kalaulah bukan Allah yang memerintahkan aku wajib menafkahi anak istriku, takkan mungkin aku kasih makan kalian. Makanya ada namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu di sini munculnya. Bagi orang yang hatinya bercahaya. Ustaz, bagaimana saya bisa bercahaya hatinya? Bercahaya hatinya, pertama ingat perintah Allah, ingat juga larangan Allah. Lakukan perintah, jauhi larangan. Itu satu. Itu makna mutlak, nggak bisa diperdebatkan karena harus benar dulu syariatnya. Yang kedua, hayati perintah Allah, hayati larangan Allah. Kita ini kurangnya, kita kadang-kadang tuh menjalankan perintah Allah, penghayatannya kurang. Contoh misalkan kita baca Al-Quran. Berapa banyak di antara kita baca Al-Quran itu yang benar-benar menghayati bacaan itu? Kesentuh nggak dengan bacaan kita? Padahal para ulama fikih itu mengatakan salah satu cara mencapai kekhusyuan salat, ketika kita salat kita ngerti makna apa yang kita baca. Lalu kita bisa menghayati sehingga fokus kita ke ayat. Ketika imam baca wa nunazzilul Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dia adanya obat, ada juga rahmat bagi orang mukmin. Kebayang di hati kita. Oh, ternyata Al-Qur'an itu obat. Saya banyak sekali penyakitnya, penyakit di tubuh, penyakit di hati, penyakit di kepala. Maka saya butuh baca Al-Quran supaya cepat sembuh. Oh, ini rahmat bagi orang mukmin. Saya ini kurang kasih saya.
Maka saya ingin dapatkan kasih sayang biar hidup saya lebih tenang. Maka saya baca Al-Quran. Penghayatannya lebih tinggi ke sana. Kita baca Qul huwallahu ahad. Mulut mengucapkan Qul huwallahu ahad, pikiran kita lagi kebayang. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Kan kacau. Jadi nggak matching antara sinyal dengan ketikan browsingnya tuh nggak matching. Dia nggak kebuka. Ini nggak dapat. Maka hakikat daripada An-Nur, pahami ini. Hayati, masukkan ke hati. Yang ketiga, doa kepada Allah. Allahumma ja'alli nura, ya Allah jadikan untukku cahaya. Wa min amami nura, dari depanku juga ada cahaya. Wa min khalfi nura, di belakangku ada cahaya. Wa an yamini nura, di kananku ada cahaya. Wa an syama'ili nura, di sebelah kiriku ada cahaya. Wa min fawqi nura, di atasku ada cahaya. Wa min tahti nura, dan jadikan juga di bawahku ada cahaya. Semua sisi dari kehidupan kita dikelilingi oleh cahaya Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Kalau Allah sudah ngasih cahaya, maka orang itu nggak pernah galau lagi. Dia kaya, enak hidupnya. Dia miskin pun terasa macam kaya. Kita susah membedakan orang yang sudah dapat cahaya dari Allah itu apakah dia punya uang, nggak punya uang. Susah bedakan. Perasaan kita lihat dia kaya terus, padahal dia nggak punya uang. Atau kita lihat dia miskin terus, padahal dia banyak uang. Nah, itu orang yang bercahaya hatinya. Karena dia nggak bersandar lagi pada materi. Materi itu bagi dia hanya wasilah, perantara saja sudah. Bukan lagi goal, bukan lagi tujuan. Hanya perantara. Itu orang dapat cahaya. Orang yang kurang cahaya, dia selalu melihat materi itu sebagai tujuan. Pakaian tujuan. Perempuan tujuan. Laki-laki tujuan. Anak-anak tujuan. Duit tujuan. Nasi tujuan. Semua tujuan. Nah, kalau itu jadi tujuan, tujuan itu kan akhirnya kan batas akhir kan. Tujuan itu kan batas akhir. Bola, orang mainin bola nih, tujuannya kan biar bola yang kita bawa masuk ke gawang orang. Begitu bolanya sudah masuk ke gawang, selesai, mulai lagi itu dari tengah. Karena kenapa? Sudah sampai batas akhir. Nggak ada orang begitu bawa bola itu ngelewatin gawang, nggak ada. Begitu gawang ditiupin peluit nggak mau berhenti karena belum nyampe tujuan. Ada orang kayak begitu. Orang main bola, bawa bola itu melewati gawang, ditiupin peluit dia nggak berhenti, ditanya berhenti, belum nyampe tujuan, kata dia. Ada orang stres. Nggak ada, pasti berhenti di tujuan itu. Kalau tujuannya uang, lantas di mana Allah? Kalau anak-anak dan peristri adalah tujuan, Allahnya di mana? Ada dua. Satu, Allahnya nggak ada. Iya kan? Karena tujuannya adalah materi. Atau Allah ada, tapi Allah sebelum uang. Kalau Allah sebelum uang, berarti Allah nggak pernah menjadi tujuan akhir. Berarti uang lebih tinggi dari Allah, karena tujuan akhir mesti lebih tinggi. Paham maksud saya? Itu orang bercahaya hatinya. Ada ayat dalam Al-Quran begini, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kita sholat, kita pergi ke masjid, kadang-kadang kita sholat, lihat orang sholatnya alim, betul, tenang, betul sholat, tapi begitu keluar dari masjid langsung kerasak kerusuk, mata kelayapan kemana-mana, mulut ngoceh kemana-mana. Ya kan ada tuh orang di atas jalan tuh, woi, kita ngapain nih? Kayak udah lagi ada demo, pada di jalan tuh, padahal tadi baru di masjid. Artinya apa? Dia sholat itu nggak pernah jadi tujuan akhirnya ke Allah. Sekurang-kurangnya dia sholat itu hanya melaksanakan kewajiban. Maka ketika dia sholat, mungkar lagi, keji lagi, nggak ngefek ke badannya. Maka jangan heran kalau lihat orang sholat nggak benar, lihat aja setelah dia sholat gimana. Orang yang sholatnya nggak diterima Allah, lihat setelah dia sholat kelakuannya. Kalau kelakuannya di luar sholat itu jahat, sholatnya sudah pasti ditolak oleh Allah, nggak nyampe ke Allah. Kenapa? Hatinya nggak percaya. Allah kan pengennya hati percaya, karena ilmu Allah itu kan cahaya. Allah nggak titipkan sesuatu yang indah kepada sesuatu yang gelap, itu enggak. Makanya hukum cahaya selalu kepada kebaikan. Hukum gelap dan hitam itu adanya pada
pada lawannya, iblis, setan, itu kan gelap itu, hitam itu, ya kan? Nah, itu kalimat cahaya. Maka Allah ingin mengatakan begini ketika Allah mengatakan An-Nur. Tidak ada satupun yang sanggup mentauhidkan aku. Tidak ada satupun yang sanggup mengesahkan aku kecuali berdasarkan dengan cahaya yang kuberikan. Jadi nggak ada orang bisa sampai level tinggi menggantungkan hidupnya pada Allah 100% kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Setiap kali sholat ingat ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tuh, niatkan ketika baca ayat itu, karena ada hadis sahih, hadis qudsi sahih mengatakan wali abdi masa'al. Ketika kita baca ayat tadi, kata Allah jawab wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau kita tuh suka sekali begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah 2 juta lagi bulan ini ya Allah. Kita niat juga, tapi lebih efeknya ke materi ya, kita tetap aja larinya ke materi. Padahal kalau kami minta, ya Allah, Engkau pembawa mudarat dan Engkau pemberi manfaat. Tetapkan untukku kebaikan dalam segala hal berdasarkan apa yang Engkau kehendaki untuk duniaku dan akhiratku. Ya Allah, teguhkan imanku. Ya Allah, sinari hatiku dengan cahaya. Ya Allah, matikan aku dalam keimanan kepadamu. Ya Allah, ibadahku perbaiki. Tuh niatkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan cuma urusan minta duit. Enggak boleh Ustaz, boleh, saya nggak ngelarang. Cuma jangan itu melulu loh. Kita mau naik tingkat ini. Masa mau kelas 6 SD terus mau pindah-pindah SMP? Ya kan? Orang yang masih doanya biasa-biasa saja, itu masih ngejebutin materi itu. Nggak salah. Tapi levelnya belum meningkat. Orang yang sudah sampai pada tingkat tasawuf yang tinggi, dia udah nggak minta materi. Ya Allah, perbaiki hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Lalu setelah keluar dari salat, dia ridho dengan apapun ketentuan Allah. Walaupun Allah bikin dia sakit, Allah bikin dia miskin. Nabi Ayub, tahukah cerita Nabi Ayub? Bagaimana sakitnya? Ridho nggak beliau dengan sakit yang Allah berikan? Ridho. Coba kalau kita besok dikasih kayak begitu, masih nggak kayak Nabi Ayub? Belum tahu. Kenapa? Ya karena baru di majelis saja kan, habis bubar majelis kan bubar ilmunya. Ya, loh, Ustaz, bisa kita lakukan. Loh, kalau nggak bisa, nggak mungkin Allah berikan sampel, Allah berikan contoh. Berarti mungkin kan? Insya Allah. Minimal begini, setiap kita mendengar penjelasan ini, minimal grafik kita meningkat, walaupun cuma sedikit. Kalau stagnan kan bahaya. Ya. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, beruntung. Orang hari ini yang lebih masih sama dengan hari kemarin disebut khosir, orang rugi. Kalau yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka namanya. Lah kemarin masih sama hari ini, ya rugi. Masa dagang begitu-begitu aja dapat untungnya, rugi. Tapi kalau hari ini lebih banyak dari kemarin kan untung namanya. Itu urusan dunia. Ini kalau urusan dunia aja hukum begitu, apalagi urusan akhirat harusnya lebih besar kepedulian kita. Kita kan lebih peduli urusan dunia, masalah untung rugi. Tapi kalau urusan akhirat mah apa adanya lah, seadanya. Bukan apa adanya aja, seadanya. Udah kayak apa namanya garam. Kayak kita masak ngasih garam kan secukupnya itu. Ke akhirat itu secukupnya kalau kita. Jadi agama yang bernama Islam itu berubah namanya jadi garam. Sama kita kan bahaya betul itu, bahaya sekali. Itu nggak ada yang bisa nyelamatin orang kayak begitu kalau nggak dapat cahayanya dari Allah. Nah, kita berdoa supaya Allah memberikan cahaya ke kita. Al-Hadi 94, alladzi a'ta kulla syai'in, yang memberikan segala sesuatu khalqahu kepada makhluknya, pada penciptaannya, tsumma hada, kemudian diberi petunjuk. Jadi Allah ketika memberi petunjuk, Allah kasih dulu perangkat untuk petunjuk. Jadi ketika Allah mengatakan Allah memberi petunjuk, itu enggak serta-merta datang petunjuknya, enggak, Allah kasih dulu perangkatnya. Maka petunjuk itu dibagi dua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa petunjuk yang pertama? Disebut dengan hidayatu dalalah, hidayah dalalah, hidayah petunjuk, berupa petunjuk. Yang hidayah dalalah ini semua makhluk dapat. Islam dapat, non-muslim dapat, yang enggak mengaku dirinya ada Tuhan pun dapat, semua dapat. Apa itu? Dua, Al-Quran dan Rasulullah. Allah tuh. Orang Yahudi dapat Al-Quran, cuma dia nggak mengakui saja.
dikasih juga Rasulullah, cuma dia tidak mau menerimanya. Orang Nasrani juga sama, orang yang lain juga sama. Semua dapat. Al-Quran dan Rasulullah ini ketika diakui, datang yang namanya hidayah ma'unah, hidayah pertolongan. Gak mungkin hidayah ma'unah datang kalau gak ada hidayah dalalah. Gak mungkin pertolongan Allah datang kalau Nabi dan Al-Qurannya belum diberikan. Paham? Artinya apa? Orang kalau ingin mencapai petunjuk, maka butuh hidayah. Hidayah itu selalu ada perangkatnya. Dalam konteks pembagian dua hidayah tadi, perangkat itu adalah Nabi dan Al-Quran. Sudah dipahami? Dari dua perangkat inilah kita disuruh mentadabbur. Ketika proses tadabbur sudah selesai, sampai kepada hidayah ma'unah. Ingat, mentadabbur saja nggak akan bisa dapat hidayah. Berapa banyak penulis non-muslim yang mengakui kehebatan Islam, tapi sampai meninggal nggak masuk Islam. Kita tanya, loh kan itu kan ada kitab apa, Michael H. Hart yang meletakkan Nabi dalam 100 tokoh terkenal itu Nabi pada urutan pertama. Loh kok nggak masuk Islam? Karena dia hanya dapat hidayah dalalah, tapi dia nggak dapat hidayah ma'unah. Dia hanya dapat petunjuk berupa Al-Quran, kehebatan Al-Quran dengan Rasulullah, tapi dia tidak sampai pada hidayah ma'unah sehingga menyebabkan dia masuk Islam. Nggak dapat pertolongan Allah. Dia hanya mengakui, tapi tidak membuka hatinya terhadap pengakuan lidahnya. Makanya nggak dapat hidayah ma'unah. Ada orang mengakui hidayah dalalah, dia mengakui kehebatan Al-Quran, dia akui kehebatan Rasulullah, dia terima, dia buka hatinya untuk menerima kekuatan itu. Allah kirimkan ma'unahnya, Allah kirimkan pertolongannya, masuk Islam. Bahkan di tengah kondisi yang barangkali memprihatinkan, diusir oleh keluarga, diminta cerai oleh istrinya, anak-anaknya ninggalin dia, dia tetap istiqomah. Badai sebesar itu diterjang demi keyakinan kepada Allah. Itu namanya ma'unah. Orang yang dapat begitu istimewa. Karena nggak semua orang bisa dapat begitu. Belum tentu dalam satu keluarga dapat satu. Istimewa. Itu yang disebut dengan Al-Hadi. Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, Allah kasih perangkat, lalu Allah kemudian kirimkan petunjuk. Jadi nggak serta-merta dikasih petunjuk, nggak dikasih perangkat. Perangkat utamanya Nabi dan Al-Quran. Ustadz, bagaimana dengan kaum yang tidak dikirimkan seorang Rasul? Kan Allah ngasih perangkat dulu baru ngasih hidayah. Nah kalau nggak dikirim Rasul gimana? Allah jadi Al-Hadi di situ. Allah tetapkan kalimatnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab mereka sampai kami utus kepada mereka seorang Rasul. Jadi kalau ada kaum di dunia ini, siapapun kaumnya, Allahu a'lamu bishawab, kalau belum datang penyeru, belum datang seorang nabi, belum datang seorang dai kepada mereka untuk menyebarkan dakwah, mereka tidak kenal Al-Quran, mereka tidak kenal Nabi Muhammad, meninggal, nggak dihukum oleh Allah, nggak diazab oleh Allah. Kenapa? Karena perangkat hidayahnya belum sampai. Bagaimana Allah mau mengazab seorang hamba sedangkan Allah belum ngasih perangkatnya? Maka Allah akan tetap memuliakan hamba tadi. Allah nggak azab. Tapi yang diazab oleh Allah, Al-Qur'annya sudah dia dengar, Nabi Muhammadnya sudah dia dengar, tapi tetap dia tolak. Inilah yang diazab oleh Allah. Maka lahirlah hukum Al-Hadi. Yang sudah dapat petunjuk, kemuliaan. Yang nggak mau mendapat petunjuk pertolongan Allah karena tidak membuka hatinya kepada pertolongan Allah, akan Allah hinakan. Bisa dipahami? Baik. Al-Baqi, Al-Badi. Al-Badi artinya yang maha, yang menciptakan, membuat, mengkreasikan. Al-Khaliq artinya Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Badi yang membuat. Al-Badi artinya di sini yang mempunyai kelebihan. Fi dzatihi, pada zatnya. Apa makna Al-Badi? Badi itu ada dua maknanya. Secara bahasa dulu. Dari kata bada'a atau abda'a. Bada'a itu bisa bermakna menciptakan sesuatu belum ada contohnya sejak awal. Kalau istilah kita itu belum ada yang bisa ditiru. Kalau kita kan bikin mobil karena udah ada mobil yang lain. Bikin pesawat karena ada, kan kita niru-niru walaupun komponennya berbeda. Allah menciptakan segala sesuatu belum ada contohnya sama sekali. Itu makna badi pertama. Yang kedua, makna badi itu artinya keindahan.
Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang belum ada sampelnya sebelumnya, lalu diciptakan dengan bentuk yang indah, ini memahami kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini maknanya Al-Badi. Kemarin kita belajar kata Al-Khaliq. Ya, kata Al-Khaliq. Lalu kita belajar juga kata Al-Bari. Lalu kita belajar juga kata Al-Musawwir. Al-Khaliq yang menciptakan, yang membuat ukuran pada penciptaan. Al-Bari yang menciptakan sesuai dengan ukuran yang telah dibuat. Sedangkan Al-Musawwir penyempurnaan dari ciptaan yang sudah ada. Imam Ghazali membedakan tiga unsur ini dengan orang yang membuat bangunan. Kalau kita bikin bangunan itu ada desain awalnya, itu disebut dengan Al-Khaliq. Kalau sudah bangunan yang didesain itu dibuat, disusun batanya, disusun fondasinya dan segala macam, itu disebut Al-Bari. Kemudian diperindah, dicat, dikasih ukiran, dikasih aksesoris, itu disebut Al-Musawwir. Ketiga ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, itulah Al-Badi. Ketiga ini disebut dengan Al-Badi. Gabungan ketiga ini disebutlah Al-Badi. Menunjukkan apa? Al-Badi mencapai pada tingkatan terindah dan teristimewa. Maka nggak ada manusia sanggup menciptakan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia tercipta dengan sendirinya dari kera segala macam, nggak ada kerjaan itu orang. Pasti orang kurang kerjaan. Kenapa? Karena dia ketika berasumsi begitu nggak pernah bisa mengubah kera jadi manusia. Dan dia juga nggak pernah menyaksikan secara nyata kera pernah jadi manusia. Emang dia pernah lihat? Orang yang bilang bahwa teori evolusi itu benar, memang pernah melihat kera berubah jadi manusia? Bisa kebayang nggak kera yang banyak bulu itu tiba-tiba berubah jadi wanita cantik? Bisa kebayang? Saya nggak tahu cara mikirnya bagaimana itu. Entah otak saya yang nggak nyampe atau otak dia yang kelebihan kelebihan errornya. Jadi nggak bisa dibayangkan itu. Maka mesti harus ada yang mengkreasikannya dengan indah. Yang kreasi itu belum ada sampelnya sama sekali, karena belum ada penciptaan seperti itu sebelumnya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, belum ada yang seperti Nabiullah Adam. Karena jin dan malaikat enggak seperti Nabi Adam. Maka ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah mengkreasikannya tanpa contoh. Dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah membuatnya fi ahsani taqwim, dengan sangat indah sekali. Inilah makna Al-Badi. Maka masuklah pada makna Al-Badi, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Lihat lagi bab belakangnya. Tiga-tiganya ada pada kata Al-Badi. Maka kalau orang mengatakan saya membuat desain misalkan dengan menggunakan kata abda', itu desainnya paling cantik, itu paling bagus, itu paling indah, dikagumi orang. Kenapa? Karena nilai estetikanya tercapai, orang bisa menikmati karena ada Al-Badi, indah betul. Dan dia pasti bikin desain itu belum ada yang bisa bikin sebelumnya. Konsep yang dia buat itu belum ada sebelumnya, itu namanya Al-Badi. Maka Allah ketika ciptakan manusia nggak ada konsep sebelumnya. Memang Allah pernah ada yang bikin yang mirip Nabi Adam sebelumnya? Nggak ada, karena Allah lah yang maha pencipta Nabi Adam satu-satunya. Itu namanya Al-Badi. 96. Al-Baqi, yang maha kekal. Nah ini sudah ada pada bab sifat wajib yang 20 ya. Al-Baqa, yang kekal ya. Jadi saya nggak panjang menjelaskan saja, hanya saya membacakan terjemahannya saja dan menjelaskan secara singkat. Ad-Daim, yang selama-lamanya. Al-Wujud, keberadaan. Al-Mausuf, yang disifati. Bil baqa, dengan kekekalan. Baqaul abad wal azal, kekal selama-lamanya dan sebelumnya. Al-abad itu setelah, al-azal sebelum. Al-azal itu sebelum penciptaan, al-abad itu setelah penciptaan. Artinya apa? Allah kekal sebelum ada apapun, Allah kekal setelah semuanya menjadi sirna, musnah. Mana kalimat yang biasa kita dengar dalam Al-Quran tentang penyebutan Al-Baqi, surah Ar-Rahman yang sering saya baca, ketika Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu menjadi binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetaplah zat Allah yang maha tinggi dan maha memuliakan itu kekal abadi. Allah tidak meninggal setelah semuanya meninggal, Allah sudah ada sebelum semuanya belum ada. Itu hakikat
al-baqi. Nah, itu saja. 97, al-warith, yang maha mewarisi. Yang mewarisi artinya man lahu, yang baginya ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Rabbu kulli syai'in, Rabb segala sesuatu, wa warithuhu, yang mewarisinya, wa raziquhu, yang memberi rezeki kepadanya, wa rahimuhu, yang memberi rahmat kepadanya. Yang disebut warith, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memberi segalanya. Maka ketika kita bicara Ar-Razzaq, Allah yang ngasih rezeki, ya kan? Maka pada hakikatnya ketika bicara Ar-Razzaq sudah ada warith di situ, karena Allah mewariskan dari kekayaannya kepada kita dalam bentuk rezeki. Ketika Allah mengatakan dirinya Al-Alim, yang maha berilmu, maka kita tahu di situ ada makna Al-Warith, karena Allah mewarisi keilmuannya kepada kita sehingga kita jadi mau tahu. Ketika Allah mengatakan dirinya As-Sami', Allah maha mendengar, lalu Allah wariskan kepada kita bagian dari pendengaran itu sehingga kita bisa mendengar. Maka pada makna As-Sami' pun ada kata Al-Warith, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ridhonya Allah, cinta kasihnya Allah diberikan. Kita bisa berkasih sayang, ada bagian warisan daripada Allah. Al-warith a'ammu likulli syai', makna umum untuk segala sesuatu. Itu al-warith. Dikasih bumi, al-warith. Dikasih pahala, al-warith. Dikasih bisa bernafas, al-warith. Karena Allah yang mewarisi itu semuanya. Yang lainnya itu bermakna kekhususan di bawah al-warith. Bisa dipahami? Nah, itu singkat dari mana al-warith. Ar-Rasyid 98. Ar-Rasyid bermakna al-mursyidu li ahli ta'ah, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang taat. Ustaz, kan petunjuk itu harusnya kepada yang jahat, kenapa kepada yang taat? Yang jahat itu bukan petunjuk, bukan mursyid namanya huda. Petunjuk dalam bentuk hidayah. Kalau rusdon itu petunjuknya kepada ahli ta'ah. Nah, itu bedanya. Jadi semua kita dapat petunjuk. Yang belum Islam dapat petunjuk, yang sudah masuk Islam dapat petunjuk. Tapi petunjuknya beda. Petunjuk bagi yang belum masuk Islam diberikan hidayah, petunjuk yang buat dia kemudian masuk Islam. Bagi yang sudah berada dalam Islam, petunjuknya untuk meningkatkan ketaatan. Lihat perbedaannya? Lihat perbedaan. Dalam bahasa Arab, yang pertama disebut dengan Al-Hadi, yang kedua disebut dengan Ar-Rasyid. Bagi yang belum ke Islam, Al-Hadi. Bagi yang sudah ke Islam, Ar-Rasyid. Kan tadi hidayah ada dua tuh. Begitu Allah kasih hidayah maunah, langsung Allah kasih irsyad, kasih rasyid. Maka kita nih yang sudah mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok hamba itu tiba-tiba berubah ya? Makin taat, makin istiqomah. Nah, itu dapat rasyidnya Allah tuh. Dapat rusdi. Apa beliau tuh? Bawa pulang lah nanti. Dapat rusdi. Ya, rusdi itu namanya petunjuk bagi ahli ta'ah. Jangan dibawa pulang orangnya, bawa pulang ilmunya. Baik. Bagaimana cara kita berakhlak? Mungkin ini udah jelas ya. Cara berakhlaknya ya cari segala sesuatu yang memiliki pintu petunjuk. Tempat terbaik mencari tempat itu satu masjid, yang kedua majelis ta'lim. Kemudian tetap bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jauhi diri dari orang-orang yang punya keburukan, karena itu menutupi kita kepada petunjuk Allah. Sering bergaul dengan yang gak benar, itu petunjuk itu tergerus. Sedikit demi sedikit tergerus. Ketika dia tergerus, porsinya hilang sedikit demi sedikit. Ketika sudah habis, gak ada lagi. Maka orang yang tadinya bergaul dengan yang jahat, dia merasa, oh aku nggak akan terpengaruhi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kok jadi beda ketangnya. Kok rasanya beda ya sama 5 tahun yang lalu? Kenapa? Petunjuknya sudah tergerus. Sampai akhirnya hilang menjadi 0. Maka sering bergaul dengan orang baik, petunjuk itu meningkat. Grafiknya meningkat. Nah, jadi begitu. Itu cara kita berakhlak dengan Ar-Rasyid. Yang terakhir 99, As-Sabur, yang maha sabar. As-Sabur artinya alladzi yumli, yang mengakhirkan atau menunda. Wa yumhil, yumhil itu dari kata mahlan, pelan-pelan. Ya.
yang menunda dan memelankan. Wa yanzur, memperhatikan. Wala yu'ajjil, dan tidak menyegerakan. Wala yu'ajil, tidak menjadikannya sesegera. Wala yusari', dan tidak mempercepat. Alal fi'li, atas perbuatan, qabla awanihi, sebelum waktunya. Wa yanzilul amru, dan turunlah suatu urusan, biqadarin ma'lun, dengan ukuran yang pasti. Orang kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Orang kalau belum waktunya miskin, nggak akan miskin. Orang kalau nggak akan kaya, belum waktunya kaya, sampai kapanpun nggak akan kaya. Kenapa? Karena Allah nggak akan mempercepat. Semua ada ukurannya, semua ada waktunya. Jadi kalau kita udah berusaha kok nggak kaya-kaya, memang belum waktunya. Oh, berarti saya nggak usah kerja. Ya kalau datang waktu nggak kerja, tiba-tiba nggak kaya, kan jadi salah kita. Iya dong. Lah terus bagaimana Ustadz? Ya karena kita nggak tahu waktu lah, makanya kita harus terus berusaha. Terkait masalah waktunya dadah tiba ataupun belum, itu urusan belakangan. Karena itu menunjukkan hasil. Makanya nggak diwajibkan hasil. Kenapa nggak diwajibkan? Karena kita nggak tahu waktunya. Logis? Logis ya? Dan jangan nanti gara-gara saya ngomong begini, ya kalau nggak, kan banyak tuh orang begitu, alah capek lah berusaha, udah dia usahakan nggak kaya-kaya juga lah, nggak mau kerja usaha lagi, tiga ngomong begitu, malam hari misalkan, tiba-tiba waktu kayanya datang, karena malas nggak datang. Ini ada cerita, zaman Nabi Allah Musa ada sepasang suami istri, itu hidupnya miskin betul, miskin betul. Datang ke Nabi Allah Musa minta supaya Allah melapangkan rezeki kepada mereka berdua. Namanya doa Nabi kan. Kalau ada Nabi masa mintanya sama Ustadz? Mintanya ke Nabi dong. Doa Nabi makbul. Nabi Allah Musa pun menghadap Allah, mendoakan supaya kedua hamba ini diberikan. Allah kasih wahyu kepada Nabi Allah Musa. Sampaikan kepada dua hambaku tadi, kutitipkan harta kekayaanku cuma selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, kubuat dia seperti awal. Berapa lama? 1 tahun. Biqadarin ma'lum. Allah berikan kekayaan kepada orang itu. Sebelum 1 tahun gak miskin-miskin itu hamba. Nambah terus hartanya. Sabar betul Allah ngasih rezeki ke dia. Gak pernah miskin. Kenapa? Inilah makna sabar. Allah sabar untuk membuat kita kaya terus menerus. Sabar juga kalau kita dalam miskin. Kita aja yang gak sabar ketika kita miskin. Padahal Allah ketika memiskinkan kita tuh sabar betul. Allah ketika membuat kita kaya sabar betul. Tapi kita nggak sabar ketika kaya. Ingin cepat-cepat miskin. Artinya apa? Dapat 1 miliar belanja 2 miliar, kan pengen cepat miskin itu. Kita yang nggak sabar. Allah tuh sabar betul. Jadi dia membuat kita kaya sabar, membuat kita miskin sabar. Begitu juga kita ini menentang Allah, kafir sama Allah, kufur sama Allah. Ya kan? Allah sabar betul dengan kekufuran kita. Berartinya apa? Nggak langsung diazab. Nggak langsung diazab. Allah masih kasih waktu, siapa tahu nanti dia taubat. Siapa tahu nanti dia masuk Islam. Sabar betul Allah menunggu momen itu. Kalau Allah nggak sabar, Fir'aun itu sudah mati sebelum dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Karena Allah tahu bahwa Fir'aun akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah ngasih waktu buat Fir'aun. Ya kan? Sabar betul Allah. Kita yang suka nggak sabar. Dimutasi nggak sabar. Padahal Allah menakdirkan kita dimutasi itu sabar. Tapi kita nggak sabar. Jadi orang yang mau berakhlak dengan as-sabur, dalam konteks apapun hidup kita sabar. Cara untuk mewujudkannya bagaimana? Punya sifat qanaah namanya. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Nggak terlalu banyak ngayal. Kita kan yang memang karena memang hayal Tuhan itu gratis. Cuma kadang-kadang karena gratis pun nanggung pula kita menghayal. Aduh kalau punya mobil, kalau gratis mah menghayalnya nggak usah 1 mobil, 1000 mobil aja sekaligus. Orang gratis. Karena juga yang 1 mobil juga belum tentu tercapai. Mendingan yang 1000 aja sekaligus yang nggak tercapai. Ini namanya juga nggak hayal. Hayal itu kan lawan dari realitas. Imajinatif sifatnya. Iya dong. Jadi seperti itu. Tetapi ingat, ketika kita menjalankan, tapi ada bagian yang lain begini.
Allah juga sabar ketika memberikan sesuatu kepada hambanya, diperpanjang pemberiannya dari ketentuan awalnya. Dengan sebab ada sifat baik pada diri dia. Balik ke kisah Nabi Allah Musa tadi. Ternyata setelah 1 tahun ini hamba nggak miskin-miskin juga. Yang pas pasang suami istri ini. Nabi Musa heran. Walaupun beliau nabi kan beliau tetap makhluk. Kalau nggak dapat wahyu nggak tahu. Beliau heran, ini kok kenapa nggak miskin-miskin? Katanya kan dulu saya dapat wahyu ya sudah 1 tahun. Harusnya udah miskin. Minta petunjuk Allah. Allah ini kok nggak miskin-miskin? Kata Allah, memang sudah kutakdirkan dia kukasih 1 tahun. Tapi ternyata rezeki yang kuberikan yang banyak itu dia bagi kepada hamba-hambaku yang lain. Dengan sebab dia bagi kepada hambaku, perpanjang waktunya, kata Allah. Kuperpanjang waktunya supaya dia menikmati kekayaan itu. Karena kekayaan itu cuma bukan ada di kantongnya, tapi juga pindah ke kantong hamba-hambaku yang lain. Kuperpanjang, kata Allah. Jadi begitu tuh. Nah pertanyaannya, kok Allah bisa sabar memperpanjang itu? Namanya memperpanjang itu kan artinya memberi terus. Siapa di antara kita yang sanggup memberi terus? Nggak mungkin. Kita nolong orang yang tenggelam di laut, kasih pernapasan. Paling 3 kali, masuk 4 kali kita udah capek sendiri. Nafasnya udah banyak dihisap dia. Iya kan? Nggak sanggup terus-menerus. Siapa yang sanggup kerja terus-menerus nggak berhenti-berhenti? Ada? Ada yang sanggup begadang terus? Jangan cuma malam hari begadang. Sampai duha masih begadang juga. Walaupun sudah nggak masuk makna begadang. Sampai sore lagi, 2 malam, 2 malam, 3 hari, 3 malam nggak tidur. Hari keempat pasti dia tidur. Atau mungkin hari ke-5, hari ke-6. Begitu tidur, 3 hari juga, 3 malam. Balas dendam nih. Jadi itu hakikatnya dari makna sabar. Jadi cara berakhlak dengan sabar dalam konteks apapun, di kondisi apapun, kita harus tetap bersabar. Di atas sabar dengan itu. Jangan sombong. Di bawah sabar. Kita gini, kita menilai sabar itu selalu karena kita di bawah kan. Giliran sudah dipimpin sabar, giliran jadi pemimpin hilang sabarnya. Giliran masih miskin sabar, giliran udah kaya hilang sabarnya. Giliran saya nggak ngomong orang tadi. Giliran kita sedang biasa-biasa saja sabar, tapi giliran sudah luar biasa hilang sabarnya. Padahal nggak begitu. Sabar itu bukan hanya karena kita dipimpin sabar terus jadi pemimpin nggak sabar, enggak. Sabar itu di semua hal. Kalau di bawah sabar dengan kekurangan, di atas sabar dengan kelebihan. Kadangkala sabar dengan kelebihan itu lebih sulit daripada sabar dengan kekurangan. Nggak percaya? Buktinya mana? Banyak orang yang punya kelebihan sombong. Ya kan? Artinya dia nggak sabar dengan kelebihan yang dia miliki. Betul tidak? Jadi begitu. Sabar di semua kondisi. Lebih dan kurang, sabar. Kalau ini terpenuhi, makna as-sabur jadi terpenuhi dalam kita berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Allah tidak mempercepat, tidak menunda perbuatan apapun sebelum datang waktunya. Kalau belum waktu ditakdirkan kaya, nggak akan kaya. Walaupun nangis darah sekalipun. Nangis, berdarah, keluar darah. Nggak akan kaya. Karena belum datang waktunya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, waktunya sudah tiba, nggak perlu pakai nangis juga kaya. Cuma karena kita nggak tahu waktunya, Allah tutup waktunya, nggak ngerti kita, maka diwajibkan usaha. Diwajibkan usaha, tapi tidak diwajibkan hasil. Karena waktunya ditutup oleh Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Sedikit lagi. Wala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, dan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 dikurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dipastikan dia masuk surga. Dia belum masuk surga, tapi sudah disebut dengan kata past tense, kata telah masuk surga, menunjukkan bahwa pasti masuk surga. Ustadz, banyak orang ngafal Asmaul Husna, tapi kok kelakuannya nggak benar, berarti dia bukan ahli surga. Iya, karena makna menghitung di situ 3. Pertama, tahu. Ketika ditanya, coba sebutkan 99 nama Allah, dia tahu. Maka yang kita baca di awal tadi sebelum kita belajar, itu untuk memenuhi target yang pertama. Yang kedua, tahu maknanya.
Untuk apa tahu makna? Karena nggak ada gunanya bisa hafal kalau nggak ngerti makna. Yang ketiga, mengamalkan. Nggak mungkin kita bisa mengamalkan kalau nggak ngerti makna dan nggak tahu kata. Jadi 3, tahu apa itu Asmaul Husna. Kedua, belajar maknanya. Yang ketiga, mengamalkannya. Kalau ini terpenuhi, maka disebut ahsa. Menghitung tadi. Man ahsaha dakhalal jannah. Kama jaa fil haditsil ladzi akhrajahu at-Tirmidzi, sebagaimana kama jaa, sebagaimana datang fil hadits